Oke guys, ini sudah 1 menit menuju jam 4. Saya buka aja kalian. Tunggu sebentar. Eh, Om Krisna mau dibuka langsung ya? Silakan, silakan. Oke, makasih teman-teman telah hadir sore hari ini. Assalamualaikum. Kembali tayang di Saham Andalan, satu webinar punya Lotus Sekuritas. Hari ini kita mau membahas tentang gonjang-ganjing di global financial condition, di mana beberapa bank satu, dua, tiga terus beruntun itu kolaps gitu loh. Di sini hari ini kita menghadirkan bintang tamu spesial. Pertama ada Mas Arya Santoso. Sore Mas Aryo. Sore. Arya. Ya, Pak Umar. Terima kasih. Beliau adalah direktur CSA Institute. Jadi kalau beberapa kita tahu CSA itu kayak CFA-nya Indonesia. Kebetulan saya juga CSA, tapi saya ban kuning muda gitu. Kalau Mas Arya ini yang punya, jadi dia sudah ban hitam dan 3 gitu lah kira-kira. Jadi kalau mau tanya-tanya nanti, feel free aja sama Mas Arya. Di sini juga ada Mas Krisna. Mas Krisna juga sama, tokoh pasaran modal Indonesia. Sudah edisi lama, jadi kalau ditanya ilmunya sudah mantap gitu ya. Sore Mas Krisna. Selamat sore Pak Umar. Waduh, udah bulukan. Terakhir kita punya satu narasumber lagi dari sisi teknikal yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya, jenenge Mas Kuswara. Sore Mas Kuswara. Sore semuanya. Ya, hari ini saya mau share sedikit ya sebelum kita mulai. Nanti masing-masing mendapatkan porsi 30 menit. Ini saya sebagai preview aja mau sharing screen perihal apa sih yang terjadi saat ini gitu lah. Ini sudah terlihat belum? Ya, boleh. Mantap. Mantap ya. Oke, hari ini kita mau bahas nih, ada gosip bahwa aura sura menyelimuti perbankan global. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Ini saya ngasih sedikit cuplikan, snapshot aja gitu ya, apa yang benar-benar terjadi. Pertama nih kalau dilihat tuh ada US Bank collapse. Dari beberapa itu ada, terus sebagian orang sudah menyambungkan dengan 2008 financial crisis. Semua orang bilang itu ada fail out, ada fallout semuanya gitu ya. Sebentar. Di sisi lain ada global banking sector under pressure. Ada Credit Suisse, ada mulai muncul. Saya dapat kemarin di Bloomberg, di Wall Street dan segala macam checking on the pulse of private equity. Ini orang sudah mulai berpikir nih serius nggak sih ini sebenarnya gitu loh. Karena satu persatu kalau cuma satu biasanya di bailout gampang gitu ya. Tapi kok ini terus-terusan gitu loh. Kemarin kita dapat Silicon Valley. Silicon Valley itu one of the biggest bank di nomor 16 gitu ya. Tapi dia punya aset 209 billion. Itu collapse in only 48 hours gitu loh. Nah, yang menjadi masalah nih, saya sedikit share bahwa kan katanya itu mereka collapse gara-gara memegang, jadi mereka punya deposito, bank itu kan dana pihak ketiga, asetnya dana pihak ketiga. Ketika dapat aset, dia naruh di deposito. Depositonya itu, naruh di T-bill, 10 years, dan segala macam obligasi. Kalau kita megang itu di hold to maturity, dan itu harusnya sih aman-aman aja. Unfortunately, beberapa orang rush dananya. Ketika terjadi orang sudah mulai deg-degan gitu ya, satu persatu ngambil dananya, sehingga mereka harus mencairkan asetnya dan dia lost 1.8 billion. Di sini dilihat bahwa US Bank sitting on billion of losses, total lossesnya itu kalau dicairkan semua itu 206 billion. Jadi yang kemarin tuh yang kecil-kecil doang tuh. Ini ada posisi porto yang loss di Citi itu 47 billion, Bank of America 21,2 dan seterusnya gitu ya. Jadi artinya masih banyak nih yang deg-degan gitu lah. Terus bilang nih banks more fragile than previously thought, sudah makin deg-degan gitu loh. Saya nggak mau membawa ini kepada kita yuk deg-degan bareng, bukan begitu. Tapi poinnya adalah sebenarnya apa sih yang mesti kita lakukan nih, kok Amerika satu persatu gitu loh.
Itu bahkan ada beberapa bank lagi yang masih ngantri ini. Ada 186 bank at risk, Fed rate itu juga nungguin decision ya, soon. Ada downgrade very very soon. Kemarin tuh ada yang namanya First Republic itu 2 kali dalam seminggu di downgrade. Itu bahkan ada UMB itu kalau kita lihat itu, Universitas Mercubuana masa itu tuh dihajar juga gitu loh. Apa yang sebenarnya terjadi terakhir nih ya kita ngomongin. Jadi kalau kita ngomongin bank-bank kecil ya sudahlah ya, itu sudah nasibnya gitu loh. Unfortunately ada one of the biggest bank itu namanya Credit Suisse. Credit Suisse itu asetnya kemarin sekitar 730 billion. Itu katanya gosipnya double dari Lehman Brothers ketika dia collapse. Kalau lihat itu chartnya dari 2000-an itu dari $10 ke 1,6 itu menyedihkan lah gitu ya. Tapi tenang, satu persatu masalah sudah mulai terkikis. Artinya ada bailout gitu ya, quote unquote. Ada rescue package for First Republic. Ini semua bank joinan sindikasi buat nolongin. Nanti akan dibahas sama Mas Krisna dan Mas Arya nih. Sebenarnya gimana sih nih? Apa sudah cukup gitu? What is going on? Gitu lah. Nah, saya juga membahas di sini nanti dibahas lebih detail. Ada Fed rate bahwa itu suku bunganya segitu tuh, mau gimana lagi nih. Kedua ada total debt itu sudah 31,4 triliun US Amerika itu. Terus masih cetak uang lagi nih. Is it okay atau enggak gitu lah. Terakhir masalah consumer price, bahwa inflasinya masih di atas targetnya 2%. Mau kemana lagi suku bunga? Mungkin dari saya cukup itu aja. Selebihnya akan diulas lebih detail cerita tadi oleh Mas Arya saat ini. Monggo Mas Arya, saya waktu dan tempat dipersilakan. Ya, makasih Pak Umar, mantap sekali ya, cukup pembukaannya. Cukup mengerikan ya. Jadi pembukaannya sangat menarik ya, di mana kita melihat ada suatu peristiwa yang kalau kita perhatikan kita tuh nggak sadar ya, tahu-tahu tiba-tiba kita in deep shit gitu. Kok jadi kayak gitu ya? Karena waktu SVB itu sebelum mencuat ke permukaan, itu sebenarnya 5 tahun terakhir dapat penghargaan dari Forbes ya. Bahkan 4 hari sebelum dia tiba-tiba keluar beritanya meletus gitu ya, muncul permukaan beritanya, itu masih award juga gitu. Nah, bagi mereka yang mempelajari bagaimana pergerakan harga sudah trending turun seperti Credit Suisse dari tahun 2000, 2022, bahkan sekarang di 2023, itu kalau baru sadar, wah ini ada masalah nih, itu udah telat sebenarnya. Kenapa? Karena dari 10 ke 1, itu sebenarnya udah trending turun, udah kelihatan. Makanya sampai timbul istilah sebenarnya people lies, tapi kalau chart tidak ya. Jadi chart itu udah menunjukkan memang ini ada sesuatu, cuma kita belum tahu aja nih beritanya apa ya. Jadi kita baru sadar ketika udah telat gitu. Bagaimana nih, kayaknya udah nggak ada obatnya, baru kita sadar. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita apalagi tadi sebelum mulai Pak War bilang nih kayaknya satu-satu tiap hari ada aja nih yang baru gitu ya, dari nanti Credit Suisse, nanti ada inilah itulah, sampai Mercubuana lagi dibawa-bawa. Gitu. Kan jadi rame nih, ini gimana ya, rusuh nggak nih gitu ya, jangan-jangan kayak mau kiamat gitu. Nah, peristiwa seperti ini kita melihat bahwa apa sih yang diharapkan oleh orang-orang. Biasanya itu yang diharapkan adalah suatu jalan keluar yang mujarab gitu, yang bisa menyelamatkan. Nah, bailout, kemungkinan beberapa bank itu nggak akan di bailout. Bahkan sampai timbul kekhawatiran bahwa pemerintah juga mungkin nggak akan bailout ya. Biarin aja tuh kalau memang udah bermasalah, daripada ditolongin juga nggak sembuh ya. Jadi itu menimbulkan suatu kekhawatiran ya, menimbulkan kekhawatiran bagi market, makin pesimis gitu. Walaupun sekarang kelihatannya masih superficial ya, masih kelihatannya kayaknya nggak terlalu bahaya nih gitu. Nah, yang perlu kita waspadai adalah saya nggak mau teman-teman di sini akhirnya masuk dalam suatu nuansa yang sangat pesimis ya. Tapi juga kita jangan over pede gitu. Itu jauh tuh di Amerika ya. Mungkin sentimen ini cuma sentimen global yang nggak kena ke regional, bahkan nggak masuk ke domestik gitu. Karena dari pengalaman yang masa lalu, nanti saya cerita bagaimana relasinya sampai ke Indonesia ya. Tapi kita sekarang mau bahas dulu problemnya tuh masalah dari berusaha menyelesaikan
problem dengan menimbulkan problem yang baru. Seperti, oh kurang duit nih, udah kita pakai strategi atau pakai cara kita printing money aja, uang kita cetak aja sebanyak-banyaknya. Nah itu salah satu sebab dari dasar teori ekonomi yang paling sederhana. Ini kita ngomong supply and demand. Itu karena kita belajar kalau di ekonomi kan bagaimana menghasilkan ke hasil yang optimal mungkin dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Nah, dengan kondisi bahwa Amerika nggak punya solusi yang cukup baik dan solusi jangka pendek yang mereka keluarkan itu adalah ya udah printing money aja, duit cetak aja, kan butuh duit, ya udah duit cetak aja, mau dapat aja mesin cetak kan, ya paling tinta nggak seberapa gitu. Beda dengan dulu yang harus ada underlying emas dulu gitu, harus ada gold. Nah sekarang gold ceritanya jadi beda nih. Gold jadi ceritanya merupakan suatu alternatif investasi atau pegangan ketika dalam ada kondisi-kondisi rusuh mengkhawatirkan, entah itu perang ya atau entah itu perekonomian mau ambruk, itu akhirnya diburu kembali hard currency atau disebutnya suatu tempat yang aman, itu kemudian emas menjadi salah satu pilihan. Nah, gara-gara printing money, uang beredar tambah banyak, akhirnya nilai uang turun. Itulah yang menjadi penyebab inflasi. Jadi di mana-mana inflasi itu kan pelemahan nilai mata uang ya. To be simple supaya teman-teman di sini juga kalau yang awam kadang-kadang cerita ekonomi terlalu ribet gitu. Sebenarnya sangat sederhana, sangat simpel, bahkan lebih simpel dari matematika. Sebenarnya prinsipnya tanpa kita harus ngitung. Intinya begini aja. Kalau dicetak makin banyak itu uang, nilainya makin nggak ada nilai. Sama kalau kita lagi panen, duriannya lagi banyak, harganya murah gitu. Tapi kalau lagi langka, harganya mahal. Nah oleh karena itu, karena nilainya turun, printing money udah kebanyakan, nilainya nggak ada, inflasi naik. Nah kalau inflasi naik, kebijakan moneter pemerintah tuh cuma biasanya kebijakan fiskal sama moneter ya, bagaimana ngatur pajak, gimana ngatur tentang nah ya moneter itu yang diatur dengan lebih mudah, yaitu caranya gimana? Caranya adalah mendekatkan dengan nilai inflasi yang sedang terjadi. Jadi sekarang Amerika itu bahkan inflasinya lebih tinggi dari Indonesia ya. Kalau Indonesia masih di 4, sekian gitu, masih lebih rendah. Amerika itu udah di sekitar 6. Jadi sudah di 10 ya. Jadi Argentina juga itu tinggi sekali, udah 102 ya kalau nggak salah. Turki 55% ya. Jadi ini udah ngeri-ngeri di negara-negara lain ya. Walaupun Amerika pikir tenang aja baru 6%, itu nggak biasa. Kalau kita lihat tadi dari Pak Umar presentasinya, biasanya mereka paling di less than 2%, biasanya paling 1% ya atau kurang gitu. Tapi sekarang dengan uangnya banyak, inflasi tinggi, mereka berusaha untuk naikin. Jadi Fed rate itu diusahakan untuk naik. Sampai mana? Sampai setara dengan inflasi atau lebih tinggi dari inflasi untuk mengendalikan inflasi itu. Ya. Tapi mereka nggak akan serta-merta, oh yaudah tiba-tiba naikin aja ke 6%. Nggak bisa begitu juga, karena akan terjadi goncangan besar ya dalam dunia perekonomian itu. Yang bisnis juga bayar bunga hutangnya juga akan sangat mengagetkan, tiba-tiba mereka harus bayar dengan bunga yang besar. Jadi dinaikkan bertahap. Ditargetkan secara gradual ya, secara gradual di tahun ini 2023 diharapkan itu bisa nyampe ke 5,25 sampai 5,5 target. Jadi tahun 2023 mendekati sampai ke 6% sebenarnya. Cuma kalau dibilang nanti kita mau sampai 6%, market takutnya juga panik kan. Jadi bilang ya 5,25 5,5 targetnya. Nah, sekarang masih di 4,75 ya, masih di 4,75, 4,5 4,75. Nah, Indonesia juga di satu sisi walaupun inflasi kita kalau di kisaran 5%, bagi kita ya biasa-biasa aja. Kita pernah ngalamin sampai 60 ya, bisa kita pernah ngalamin yang 20, 10, itu bagi kita biasa-biasa aja. Bahkan cukup terkendali. Nah, oleh karena itu dengan kondisi saat ini, sebenarnya yang kita khawatirkan adalah apa yang kemudian di masa yang akan datang, jangka pendek, menengah maupun panjang. Apa yang akan terjadi? Bagaimana kita menyikapinya ya dengan kondisi sekarang? Bukan cuma inflasi, bukan cuma bagaimana nanti bunga Fed akan naik. Amerika selain menaikkan secara bertahap itu supaya nggak terjadi goncangan hebat, mereka juga berharap ketika dinaikkan secara bertahap, sambil jalan, sambil melihat pengendalian inflasi, sambil melihat perekonomiannya pulih, mereka punya ekspektasi di tahun 2024, tahun depan sebenarnya bisa turun lagi secara bertahap. Kalau memang pemulihannya baik, cukup bagus, dan cukup cepat, terkendali kondisi, mereka expect bisa turun lagi balik sampai ke 2% sebenarnya di tahun 2024. 2025, 2026 mereka harapkan bisa balik lagi sampai ke kisaran 1% atau 1, lah di bawah 2%. Nah, cuma apakah ini akan terjadi atau tidak di jangka panjang? Badai pasti berlalu,
bad day ya, bad day, hari-hari yang buruk itu pasti berlalu ya. Cuma berapa lama? Apakah memang bisa cepat tahun 2024? Apakah harus nunggu 2025 sampai 2026 baru terjadi perbaikan kondisi perekonomian itu? Nah, kelihatannya kita akan agak rabun jauh ya. Kelihatannya kita akan agak rabun jauh. Jadi kita mungkin nggak terlalu mau menilai di tahun 2025, 2026. Kita akan berharap bagaimana nih 2023? Gimana nih tahun 2024? Apa yang harus kita sikapi dengan kondisi saat ini? Nanti dari teman-teman, dari Pak Krisna, dari Pak Koswara mungkin akan berikan view yang lebih baik ya dari secara teknikal pergerakan harga maupun dari view globalnya seperti apa. Saya mau tambahin sedikit karena waktu saya ada tinggal sedikit ya. Saya akan tambahin sedikit pengalaman masa lalu ya, karena sejarah kan membuktikan bahwa manusia itu tidak belajar dari sejarah ya, makanya ada berulang-berulang ya, peristiwa berulang. Nah, saya akan cerita sedikit bagaimana suatu peristiwa yang ada di negara di belahan dunia yang berbeda ya, Amerika pada saat itu, Indonesia merasa jauh banget, kayaknya nggak ada masalah deh. Satu, waktu zaman krisis di subprime mortgage di Indonesia itu kita melihat bahwa tidak ada subprime mortgage di Indonesia, prime ya, jadi nggak ada tuh orang kalau nggak mampu untuk kredit nggak akan dikasih duit untuk itu kalau nggak salah ketika ngaku Indonesia itu macan Asia gitu ya Mas ya. Ya itu 2008 ya. Terjadi 2007 2008. Jadi waktu tahun 2007 mulai masalah itu timbul, itu nggak langsung crash. Jadi di pasar keuangan, di industri keuangan itu masih kayak batuk-batuk ya, kayak sekarang nih. Beritanya baru sedikit, nanti muncul membesar, nambah nih dari 1 jadi 3 jadi 4, jadi 5, jadi 6. Nah, terus nanti ada berita mungkin mau di bail out, nanti mau ada ini, akan ada obatnya yang mujarab gitu. Nah, itu terjadi tuh waktu tahun 2007, kemudian kekhawatiran, pesimis, optimis itu silih berganti mengisi hari-hari kita di tahun 2027. Jadi kayak mau crash KPI enggak ya, nanti ada turun, tahu-tahu ada menguat lagi gitu. Nah, itu mirip kejadian seperti sekarang nih. Mulai bermunculan satu berita-berita buruk, tapi kemudian dijawab dengan satu berita baik yang kemungkinan enggak deh, masalahnya kayak nggak akan melebar. Tapi tiba-tiba ada lagi bank lain gitu ya. Nanti ada lagi cerita, ini CEO bank pada kumpul nih katanya di Omaha ya, mau ketemu dengan Warren Buffett ya. Kalau Warren Buffett, betul. Tuh kan begitu kan, nanti pada kumpul gimana. Nah, jadi ceritanya sentimen global yang di belahan dunia berbeda, kita pikir jauh. Di Indonesia sistem perbankannya tidak serapuh atau sophisticatednya di Amerika ya. Mereka punya derivatif, gulung-menggulung, sehingga terjadi waktu krisis subprime mortgage di Indonesia merasa nggak kena di Indonesia. Logikanya kan begitu ya, jauh lah nggak kena. Kita juga sistemnya beda. Tapi apa yang terjadi pada saat itu tahun 2007 dan 2008, ketika ada krisis yang cukup besar di Amerika pada saat itu. Kalau sekarang Amerika, Eropa ya ikutan. Yang kemudian menjadi perhatian mereka butuh likuiditas, karena kalau bank run seperti di RAS, bank itu sebenarnya nggak cukup likuiditas, bukan nggak ada uangnya ya, uangnya ada, coba likuiditas nggak ada pasti kolaps. Nah, oleh karena itu mereka butuh likuiditas. Nah, likuiditasnya dari mana? Mereka harus jual aset-aset yang selama ini defensif. Kalau kita perhatikan secara fakta, ini fakta ya, bukan rumor lagi. Secara fakta, yield itu mulai membesar. 10 years yang jangka panjang di Amerika, bond itu yieldnya membesar. Kalau yieldnya membesar artinya apa? Nah, kalau orang-orang nggak paham kan, yieldnya membesar bagus dong gitu ya. Kita melihat itu satu indikasi bahwa terjadi outflow. Jadi tadinya aset-aset yang dianggap defensif, yang cukup bisa disimpan jangka panjang, yieldnya membesar berarti harganya turun. Kalau harganya turun itu karena penjualan yang cukup masif ya. Jadi ada tekanan ke market. Nah, ini mulai terlihat nih secara fakta. Nanti teman-teman boleh cek, hari ini saya nggak tampilin grafis atau apa ya, tapi silakan cek. Cerita-cerita ini merupakan satu cara untuk kita melihat, iya nih ada outflow atau inflow, ada optimis atau pesimis, itu aja. Di market sebenarnya kita ngomong kalau bullish, bearish, uptrend, downtrend, itu seperti dua sisi yang akan selalu silih berganti, pukul-memukul, siapa yang menang nih. Kalau yang kalah, KO-nya si bullish, maka downtrend. Yang KO itu si bearish, kita uptrend, atau kita merasa ada satu kekuatan, ya, ada inflow. Amerika, Eropa ketika butuh likuiditas, mereka akan cairin aset-aset yang termudah untuk mereka jual, dan mereka akan melirik bahwa kita masih punya tuh aset di emerging market. Nah, kita punya aset di emerging market, maka kita akan berusaha untuk mencairkan aset-aset di emerging market, apalagi yang perform very well. Yang perform very well di mana? Salah satunya di Indonesia. Mereka punya porto, kemudian portonya growing. Nah, portonya growing, mereka lihat bagus nih Indonesia. Nah, mereka akan lakukan sell
Untuk apa? Untuk dapat likuiditas itu. Kalau sedikit cukup ya selesai. Tapi kalau nggak cukup, mereka akan masif menjual. Sehingga waktu itu, walaupun di Indonesia perbankannya nggak punya produk derivatif, nggak ada subprime mortgage, tapi likuiditas itu ditarik. Jadi kalau istilah yang lebih akrabnya ya, teman-teman nggak apa-apa ya, kita pakai istilah akrab ya, karena kan biar lebih mantap gitu. Mereka akan sedot aset-aset yang ada di emerging market dengan cara mereka lakukan sell off, kemudian terjadi outflow dari emerging market, termasuk Indonesia. Maka terjadi penurunan karena tekanan dari minat jual. Kemudian indeks harga saham gabungan waktu itu turun karena kita kan nggak jual indeks ya, tapi kita aset-aset saham-saham yang di Indonesia yang bagus-bagus itu, yang setiap tahun menghasilkan untung, yang setiap tahun menghasilkan dividen ya, ada capital gain, ada dividen yang mereka ambil. Nah itu kemudian mereka terpaksa harus jual dulu sebagian, sehingga terjadi tekanan di pasar. Domestic investor tidak mampu menahan kejatuhan itu, sehingga terjadi IHSG drop pada saat itu ya, pada saat itu seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kita di sini? Wah, ini waktu saya habis. Bagaimana di Indonesia? Nggak apa-apa Mas, lanjut. Tambah dikit. Tapi Mas, sorry saya potong. Kalau nggak salah memang saat itu porsi asing memang agak banyak di Indonesia, betul ya? Betul. Jadi Nah. ketika dia batuk tuh batuknya berasa banget di kita. Ya, itu bukan TBC lagi ya, itu udah. Jadi gini, waktu itu memang transaksi asing mendominasi di Indonesia ya. Jadi secara porsi transaksi asing lebih besar dibanding domestik ya. Sekarang domestik sudah mulai meningkatkan porsi ya transaksinya. Jadi kita suatu saat akan menjadi tuan rumah bagi industri keuangan kita sendiri ya. Tapi kalau teman-teman checking di beberapa emiten-emiten, kita ngomong fakta ya secara jujur bahwa yang floating ya, emiten-emiten yang cukup baik ya, bahkan di BUMN yang tiap tahun menghasilkan keuntungan, ada profit, tiap tahun bagi dividen, itu mayoritas yang floatingnya ya, bukan dari total kepemilikan. Total kepemilikan kalau BUMN pasti pemerintah, tapi sisanya mungkin 40% sekian itu sisanya kan dimiliki oleh masyarakat siapapun, termasuk institusi maupun individu, asing maupun domestik. Nah, dari total itu sekitar 70-80% itu ada di tangan asing sebenarnya, investor asing. Cuma mereka nggak That's the fact ya. transaction every day, tidak. Jadi mereka menahan diri untuk long term, ya. Mereka untuk long term, bukan short or medium, tapi mereka long term. Kecuali ada beberapa institusi yang seperti mutual fund, kemudian yang ngelola jangka pendek, kalau ada yang redeem mereka bisa tarik gitu. Itu jangka pendek, jangka menengah itu melakukan transaction. Tapi domestik udah mulai lebih banyak ya dibanding dulu. Tapi kepemilikan itu besar, yang floating itu besar di asing, 70-80%. Cek deh coba, misalnya di Bank Mandiri, Bank BRI, itu yang floating pemilik masyarakat itu besaran lebih besar di asing. Oleh karena itu, jika mereka melakukan sell off, itu akan menjadi tekanan yang sangat hebat, sehingga kemungkinan investor domestik juga nggak mampu menahan, kecuali pemerintah melakukan buyback. Jadi mereka yang tahan pemerintah mungkin bisa ya, tapi kalau investor individual maupun institusi domestik itu kelihatannya mereka juga nggak akan nekat untuk menahan ya. Jadi kemungkinan mereka juga akan setengah membiarkan tunggu sell off-nya mereda, baru mereka entry dengan bisa mendapat harga yang lebih bagus. Nah, saya bukan mau nambah-nambahin supaya teman-teman takut ya. Jadi secara jangka pendek, view-nya kelihatannya saya nggak terlalu optimis secara jangka pendek ya. Jadi secara jangka pendek saya cuma bisa sarankan teman-teman waspada. Ya, waspada itu maksudnya apa? Jangan terlalu agresif ketika ngelihat ada harga murah. Ya udah kita beli aja sebanyak-banyaknya. Saya nggak sarankan. Nah, kemudian ada strategi yang berbeda pada saat kita melakukan investment atau kita melakukan transaksi di pasar modal. Itu kita bisa lakukan dengan dua cara. Satu, Anda cari yang murah, beli simpan jangka panjang. Ya, itu bisa. Itu tetap bisa dilakukan karena view saya jangka menengah panjang Indonesia still good ya. Kita emerging market dengan spread yang cukup bagus, bisnis bagus, ada population story, jual apapun di Indonesia itu bisa menghasilkan uang ya, apalagi yang terjangkau oleh banyak orang. Jadi jangka menengah saya tetap optimis ya. Tapi jangka pendek kita perlu melihat, jangka pendek, jangka menengah kita perlu melihat jika terjadi penarikan likuiditas dari emerging market termasuk dari Indonesia, maka di sini kita perlu menggunakan strategi yang berbeda ya. Jadi teman-teman apalagi yang di retail, mungkin di institusi kalau nggak terlalu besar ya masih bisa ya melakukan beli jual gitu.
Nah, itu namanya kita sebutnya trader time. Trader time itu kita tetap di pasar modal. Jadi teman-teman jangan takut, jangan kita keluar dari pasar modal. Ini tempat yang nggak asik nih buat kita invest. Kita bisa doing trading. Jadi pada saat ada penjualan ya, itu penjualan nggak setiap hari dijual selama setahun jual terus nggak. Nanti ada jual, ada kemudian mereka ini murah nih, coba mereka entry lagi, rebalancing portfolio mereka gitu. Nah itu mereka dengan kondisi seperti itu ada gelombang-gelombang sehingga turunnya lebih dalam, naik sedikit, nanti turun lebih dalam, naik sedikit. Itu karakter seperti itu. Nah, oleh karena itu Anda tetap bisa di market, amati baik-baik, jangan tutup laptop, bangun 3 tahun lagi, jangan begitu. Anda tetap pantau. Ketika ada pergerakan-pergerakan itu, Anda bisa entry exit. Cuma benar-benar harus mantau ya. Jadi benar-benar harus perhatikan. That's trader time. Jadi jangan takut nggak ada transaksi. Tetap silakan kalau mau transaksi, tapi perhatikan baik-baik. Oh ini ada optimisme masuk nih, baru entry. Ada kenaikan sedikit, 3%, 5%. Anda mau realisasi dulu, boleh. Kenapa? Karena kalau Anda dapat 3-5%, itu udah setara sama deposito setahun. Daripada Anda diem aja, kan itu bisa. Gitu. Kalau dalam setahun Anda lakukan 3 kali, 4 kali, dapat 5%, 4 kali udah 20%. It's very good. Karena CAGR-nya Warren Buffett aja kan setahun 20%. Jadi kalau Anda bisa trade 4 kali aja dalam setahun, kemudian dapat 5% per sekali trade, 4 kali trade dapat 20%, itu udah bagus juga gitu. Nah, cuma Anda harus pakai strategi yang berbeda. Karena nanti, ya sekarang saya nggak ngomong sekarang kan masih beritanya nggak terlalu heboh. Nanti ketika terjadi suatu kenyataan bahwa ini sistemik nih, ternyata bank-bank di sana banyak nih yang kolaps nih. Nah, itu akan terdampak ke bukan cuma Amerika, Eropa akan terdampak ke regional Asia. Karena di Asia ini banyak uang-uang mereka juga yang stay di berbagai produk termasuk di financial market. Termasuk di Indonesia. Indonesia karena salah satu yang terbaik juga, mereka punya porto yang terbaik salah satunya di Indonesia yang selalu menguntungkan capital gain setiap tahun. Dan bahkan kalau nggak ada capital gain, mereka bisa dapatkan dividen yang menarik dari Indonesia. Teman-teman boleh cek semua BUMN yang menguntungkan itu floating dana floating kepemilikan yang floating di masyarakat itu mayoritas milik asing. Ya, tapi ini kenyataan. Makanya saya cuma pesan teman-teman kalau bisa kita pakai suatu moto mari bung kita rebut kembali ya, jangan sampai keuntungannya ke tangan perusahaan Indonesia yang kerja orang Indonesia. Keuntungannya dari bisnis di Indonesia, tapi yang narik itu semua orang-orang asing. Nah, kita perlu jeli. Bagaimana caranya? Nanti kalau terjadi sell off atau misalnya terjadi penurunan, harganya bagus, teman-teman jangan ragu untuk cicil beli. Strategi terbaik ada cicil beli. Cicil beli kalau yang mau hold medium atau long time ya, long period ya, itu cicil beli. Ya, atau mereka yang nggak suka simpen ya, Anda doing the trade. Jangan keluar dari market, pantau baik-baik, tetap optimis jangka panjang Indonesia baik. Oke, siap. Penuh semangat nih Mas Arya ya. Tapi pantau ya, waspada. Jangan nanti bilang, long term baik ya udah, pokoknya beli sebanyak-banyaknya nanti kelelap gitu ya. Jadi pakai strategi yang baik. Ya dari saya. Tapi aku mau tanya sedikit Om. Jadi kita dengar nih bahwa yang paling santer kan Credit Suisse sekarang ya dengan aset yang double atau nggak double sih sebenarnya tapi hampir double daripada si Lehman Brothers gitu. Ini kira-kira nih akan terjadi seperti crash zaman dulu 2008 atau enggak? Satu. Terus kedua, saya nanya ini apakah sebegitu gampangnya tuh teori orang collapse, bailout, itu sampai berapa dia bisa terus ngebantu? Apakah nggak ada masalah debt ceiling di Amerika nantinya gitu loh? Apakah itu obat yang mujarab? Terus sementara kan mereka juga itu kan pinjaman tuh mesti bayar atas segala macam 31,4 triliun yang kemarin itu. Di mana juga saya kemarin saya ngobrol sama Mas Kang Edi Pranasidi, kita punya target inflasi Amerika nih ya, punya target inflasi 2% ke bawah. Ya. Tapi ada yang sakit, kita cetak uang. Ya. Sakit dikit cetak uang lagi. Padahal kan cetak uang itu artinya menambah inflasi. Ya, betul. Targetnya inflasi turun tapi dia nyetak terus gitu loh. Apakah itu satu strategi yang benar? So overall, my final question would be, sebenarnya ini kita lagi fase menuju Lehman lagi nggak sih kira-kira di global sana gitu? Ya. Nah, ini pertanyaan untuk saya ya. Ya, jadi gini, nanti ditambahin sama Mas Krisna juga ya view-nya mengenai perbankan di Amerika, khususnya untuk Credit Suisse. Tapi
kalau ditanya satu, apakah nanti akan terjadi seperti di 2008 krisisnya? Memang ini different ya, tapi selalu suatu krisis besar atau misalnya suatu sell off itu selalu dimulai dengan kata-kata this time is different. Itu selalu dimulai dengan this time is different. Selalu begitu. Jadi analis-analis nanti ngomong, oh this time is different. Selalu mulai begitu, toto crash gitu ya. Jadi kalau mau memastikan ini bakal atau enggak, saya nggak mau jadi ahli nujum yang kemudian bilang, oh iya nih pasti crash. Atau saya bilang, oh pasti nggak crash. Saya nggak akan katakan seperti itu. Cuma saya merasakan bahwa ini mirip nih, seperti waktu tahun 2007 mau ke 2008. Ini mirip nih gitu. Jadi ada berita-berita yang seolah-olah mau crash, tapi kayaknya bisa ditolong. Kemudian tiba-tiba kayaknya membesar masalahnya, terus begitu tiba-tiba kayaknya ada solusi gitu, nanti toto ada tiba-tiba produk lain yang meledak gitu, karena mereka kan ada derivatif ini itu menggulung ya. Nah, ini juga kayak begini nih, kok feel-nya kayaknya mirip gitu. Nah makanya kita jangan lupa belajar dari sejarah. Ini pernah nih dulu terjadi seperti itu, makanya saya ceritain dulu nih balik. Jangan kita nggak waspada, telat, kita cuma mikir this time is different, kemudian kita terlena. Kemudian kita lupa menyelamatkan diri gitu. Kalau teman-teman yang memang trading stop loss-nya kena, ya udah cairin dulu, cari setup yang baik lagi ya. Jadi supaya modalnya ada, supaya tetap bisa transaksi gitu. Jadi sekuritas di Indonesia juga nggak perlu khawatir bahwa nanti nggak ada transaksi karena Anda modalnya terjaga gitu. Anda tetap hidup, Anda harus survive. Anda survive, Anda bisa tetap trade, Anda tetap bisa recover. Tapi kalau didiem-diemin aja, saya ingat tahun 2007 itu saya keseret tuh. Karena ya this time is different kan. Ini pada bilang tenang aja, senior juga bukannya blow on ya. Mereka juga nggak aware gitu. Saya yakin di pasar modal itu nggak ada yang blow on, nggak ada yang bego. Kalau yang bego tuh nggak masuk pasar modal. Yang masuk pasar modal pasti tuh satu udah lulus sekolah cukup tinggi. Terus kedua punya modal. Ketiga teknik-teknik untuk entry exit di market, dengar berita. Jadi nggak ada yang bodoh. Cuma kita aware atau tidak. Makanya saya bilang saya nggak mau jadi ahli nujum, nggak mau memastikan crash atau tidak mau juga bilang tidak crash, tapi teman-teman tolong waspada ya. Ada kemungkinan bahwa emerging market tuh ditarik dananya. Terus kedua, bakal ada bailout apa enggak ya, atau misalnya ada limit atau enggak. Nah, bakal ada bailout atau enggak, niat bailout pasti ada ya untuk menjadi satu solusi. Tapi kedua, batas kan mereka juga punya anggaran. Jadi mungkin belum tentu juga bisa debt ceiling. Ya, nah kemudian kalau misalnya pun mereka melihat bahwa ini di bailout pun nggak akan tertolong, kemungkinan tidak di bailout. Karena mereka juga belajar ya, kalau ada yang di bailout nggak tertolong juga gitu. Jadi akhirnya kemungkinan akan dicari strategi lain, yang entah itu merger atau apa, nanti akan kemungkinan ada strategi lain untuk solusi yang mungkin kita belum terpikir saat ini. Ya. Nah kemudian yang terakhir tadi apa ya pertanyaannya? Cetak uang tapi inflasi. Ya, cetak uang sama inflasi. Nah jadi gini, cetak uang itu bukan sumber masalahnya. Sumber masalahnya itu adalah problem di perekonomian. Karena waktu itu bukan mulai dari pandemi ya. Sebelum pandemi itu udah ada growth yang tidak terlalu baik di Amerika maupun di Eropa. Jadi mereka kan sudah negara maju, cukup mature, kemudian tidak ada growth. Nah, kemudian di situ kelihatan bahwa semacam daya beli juga sudah tidak terlalu agresif ya. Nah, itu udah mulai ada masalah yang timbul. Nah, kemudian cetak uang itu dianggap merupakan suatu solusi dari problem perekonomian. Nah, mereka cetak, dianggap supaya daya beli, kemudian quantitative easing, supaya bantuan tunai, itu supaya mereka belanja gitu ya. Akhirnya itu yang menyebabkan kembali nilai uangnya turun. Nilai uangnya turun, inflasi malah dicetak lagi uangnya. Akhirnya betul. Inflasi gila-gilaan, akhirnya kebijakan moneter dari pemerintah menyeimbangkan, dinaikin bunga. Nah, bisnismen juga tercekik ya, karena bunga yang tadi cuma 1% udah naik ke 4% aja 4 kali lipat gitu. Jadi bunga besar kan, apalagi mereka lebih besar lagi dari situ. Oleh karena itu ini merupakan suatu kayak dilema yang semakin berputar ya, berputar makin besar, menggulung kayak snowball. Nah, kemungkinan cetak uang itu akan masih tetap dilakukan sebagai suatu solusi jangka pendek, tapi mereka menaikkan suku bunga supaya narik ya, supaya seperti kebijakan uang ketat ya, tight money policy, supaya nanti ketarik lagi supaya berkurang. Nah, ketika perekonomian membaik, orang bisa bisnis lagi, kemudian suasana tenang, itu nanti akan dengan sendirinya inflasi makin turun. Ketika inflasi makin turun, suku bunga juga bisa disesuaikan, diturunin lagi. Nah, kemudian perekonomian mulai membaik karena para bisnismen juga nggak tercekik lagi bisnisnya gitu. Nah, ini akan secara perlahan. Tapi strategi
cetak uang menurut saya Amerika nggak akan hentikan. Suatu saat mereka akan lakukan lagi. Oke, Nah, jadi akan oke. ada siklus. Siap, oke. Makasih banyak Mas Arya nih. Begitu menggebu-gebu semangat ya. Kita juga bingung, menjadi butuh arahan dari para master nih. Setelah ini kita bahas perihal Credit Suisse nih oleh Mas Krisna ya. Kemarin kan selalu bilang tuh, kalau ada kasus tuh selalu orang bilang too big to fail. Gak mungkin lah, harus selamatin. Kemarin saya baca Bloomberg, ada satu istilah too big to save. Jadi kalau ada satu institusi yang kita meyakini nggak mungkin lah, BCA kolaps nggak mungkin lah, karena dia pasti ditolongin gitu. Tapi ketika semua orang ditolongin, kita udah mulai mikir nih, ini kayak terlalu besar untuk ditolong gitu loh. Apakah itu akan terjadi sama Credit Suisse gitu loh? Monggo Mas Krisna, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Umar. Saya mungkin sebelum masuk ke soal bank, mau terima kasih ke Pak Arya sudah ngingetin lagi ya, memori kita dibawa lagi ke kondisi tahun 2008. Emang benar sekali itu ketika itu kita seperti gini ya, di market itu ya, kalau sesuatu itu dibuat perlahan-lahan gitu ya, seperti kita tuh seperti dikasih harapan terus, itu justru bahaya loh. Mendingan kayak kemarin ya, kayak pandemi sekali, kita takut sekali pandemi ini makhluk apaan, banyak korban meninggal, kita takut, kita benar-benar exit dari market, selesai kan. Tapi kalau kayak gini tuh kayak killing me softly gitu ya, jadi kita kayak tadi kan ada berita jelek, nanti ditimpa lagi berita bagus, jadi kayak kita ini sudah saatnya ternyata enggak gitu kan, ternyata enggak. Jadi memang benar kita harus hati-hati, kita harus siapkan diri terhadap segala sesuatu yang mungkin, yang sangat buruknya mungkin ya, mudah-mudahan sih tidak, mungkin belum terjadi. Tapi kita sebagai investor, trader, apalagi yang sudah mengalami sakitnya 2008, ya harusnya sekarang jangan sampai jatuh di lubang yang sama 2 kali lah. Jadi memang modal itu penting ya. Jadi ketimbang kita ngejar-ngejar cuan yang nggak seberapa ya, saya yakin sekarang ini kalau kita nyari cuan kan pasti nggak akan seberapa lah, tapi risikonya kan lumayan besar. Ya mendingan kita ini aja, kita lebih cenderung lebih hati-hati, lebih fokus ke ngamanin modal gitu ya. Ya kalau ternyata kita salah ya nggak ada masalah, nggak ada, buat saya sih nggak ada istilah FOMO ya. Jadi ketinggalan pun ya nggak apa-apa lah gitu kan. Toh pada saat kondisi market bullish pun kita pasti akan dengan mudahnya lagi nyari keuntungan lagi kan gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan kondisi perbankan dan apalagi Credit Suisse yang nilainya itu kan nilai asetnya 531 billion ya di akhir. Jadi mengglobal gitu ya. Bahkan di Indonesia pun mereka aktif. Lehman Brothers Mas Krisna agak putus-putus suaranya. Iya betul. Mungkin jadi nggak nyampe segini. Jadi lebih mendunia. Jadi kalau ya kemana-mana gitu kan. Nggak stabil dari tadi. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan bisa nggak terlalu lama. Gimana? Masih putus atau aman? Bisa saya lanjutin aja ya. Jadi Credit Suisse ini kan bank kedua terbesar Swiss, dan berita terakhirnya kita tahu sudah diambil alih sama UBS, dan memang ini kayaknya kawin paksa ya. Iya betul. Kayaknya tadinya tuh mungkin UBS kayaknya nggak mau, tapi ya sudahlah karena di push juga diterima. Saya ngerasa memang ini harus diselamatin, terutama Swiss yang kita tahu ini negara pusat keuangan dunia. Kalau orang-orang high net worth gitu ya, kalau orang-orang super billionaire gitu,
ditanya soal di mana mau nyimpan uang kan pasti Swiss ya jawabannya. Apa namanya? Jadi karena sudah terkenal begitu striknya dia punya apa namanya regulasi perbankannya mengenai kerahasiaan bank dan sebagainya, kita tahu rasanya nggak mungkin lah gitu Credit Suisse dibiarkan kolaps gitu ya, pasti akan diselamatkan. Dan itu juga muka apa ya istilahnya, mukanya Swiss itu mau taruh di mana sebagai apa namanya sebagai negara yang memang mengandalkan industri perbankannya yang menopang saya rasa sebagian besar perekonomiannya gitu ya, jadi memang harus diselamatkan. Nah ini mungkin oke, Credit Suisse mungkin ini ya, mungkin bisa ya sudahlah gitu, mungkin jadi sekarang udah nggak begitu menakutkan lagi, tapi Amerika ini lain hal lagi gitu ya. Mereka punya bank ada 2.124. Ya, banyak ya. Banyak banget dibandingkan kita itu. Indonesia itu bank BUMN 4, bank umum 68, bank BPD 27. Jadi ya sekitar 100-an gitu ya. Dibandingkan 2.100. Amerika ini banyak sekali. Kita nggak tahu akan ada berapa yang kolaps karena biasanya setiap tahun ada aja yang kolaps. Tapi ini beberapa tahun terakhir, 2 atau 3 tahun terakhir ini belum ada yang kolaps. Jadi SVB itu jadi bank pertama yang ditutup gitu ya. Setelah 2 atau 3 tahun terakhir. Biasanya dari tahun 2000 ke sekarang itu ada 516 bank di Amerika yang ditutup. Tapi mungkin itu tidak berasa ke kita karena mungkin nilainya atau asetnya kecil-kecil ya. Nah kalau yang sekarang ini kan SVB aja udah urutan ke 209. SVB 16 kan. Dari sisi aset urutan Oh ya oke. besarnya gitu kan. Okay. Nah ini yang barusan kemarin yang tadi Pak Umar juga sempat singgung yang First Republic gitu ya. First Republic iya. Itu urutan 14 lebih gede lagi. 14 betul. Lebih gede lagi dari SVB secara asetnya. Jadi ini lumayan yang gede-gedenya nih yang jadi problem. Dan itu patungan Mas, itu JP Morgan segala macam patungan. Ini kita udah mikir, yang jagoan-jagoan patungan nih. Serius berarti ini. Betul. Sampai 4 bank besar gitu ya, Citibank, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, itu sampai patungan 20 billion. Kalau cuma itu satu aja mungkin selesai, udah mungkin mereka mau. Tapi kalau ada lagi suruh patungan lagi, ya mungkin ya sudahlah akhirnya dibiarkan kolaps saja kali ya. Nah, ya kalau dilihat dari sejarahnya dan dari begitu banyak bank, rasanya kalau dibuat kolaps ya sudah. Yang penting tuh nggak ada apa namanya, nggak ada multiplier efeknya yang negatif ke perekonomian secara keseluruhan. Dan kalau lihat makronya Amerika juga kan sebetulnya sekarang lagi strong-strong, tapi justru saat ini tuh kita lagi nggak pengen ekonomi Amerika tuh terlalu strong. Jadi memang kayaknya Mas Krisna, putus-putus suaranya. Om Kris, mungkin videonya di-off-in dulu. Oke, video saya off-in deh. Ya, oke. Ya mudah-mudahan Ya, aman. tuh ada muncul pop-up your connection is not stable. Om Krisna, aku mau nanya sedikit aja nih. Sharing aja. Kan kalau yang lain-lain itu tahu-tahu jatuh, nggak punya dosa, Silicon Valley nggak punya dosa nih, salahnya di obligasi doang, terus jebol, ya udah kita tungguin. Untuk Credit Suisse khususnya nih, Mas Krisna masih ada ya? Iya. Nah, untuk Credit Suisse khususnya nih, ini kan sudah penyakitan nih dari dulu tuh hobinya karena itu gagal bayar ini, ketekuan ini segala macam gitu. Terakhir ada lagi tuh yang katanya obligasinya jadi nol gitu loh. Apa yang bantu itu akan bantu terus gitu. Ini saya nanya specifically buat Credit Suisse. Karena kalau yang lain-lain itu memang nggak punya dosa, jebol ya kita bantu gitu loh. Orang baik nih jatuh kita bantu. Kalau Credit Suisse tuh kok
ya setiap tahun tuh ada aja masalahnya gitu loh. Sebagai regulator, are you going to help this Credit Suisse again apa enggak sih sebenarnya gitu loh. Monggo Mas. Iya, kenapa akhirnya yang kita tahu kan ini kan akhirnya dibantu kan, meskipun pemerintah Swiss bilang ini bukan bailout, ini adalah solusi komersial karena itu tadi yang didorong untuk menolong itu kan sebetulnya UBS, bukan pemerintah langsung, tapi kan tetap saja pemerintah Swiss kan sudah mencadangkan dana siaga ya sampai dengan 100 miliar Swiss franc. Itu gede banget kan, sekitar 116 118 US miliar dolar gitu ya. Itu gede banget. Itu di luar yang kemarin sudah dikucurin sampai 50 miliar ya. Ini disediain lagi 100, artinya ya memang jor-joran nih. Kenapa perlu diselamatin? Karena sebenarnya ini yang busuk banget. Itu investment banknya gitu. Jadi ibaratnya ini sekuritasnya yang memang busuk banget gitu. Tapi kalau banknya sih harusnya dibantuin, fine aja gitu, karena bisnis intinya Credit Suisse yang di bisnis banknya itu, kalau yang saya baca sebetulnya nggak terlalu problem. Yang problem ini sekuritasnya nih, anak usahanya. Makanya si Saudi National Bank ya, yang sekarang menjadi pemegang saham terbesar sampai 9,9% gitu ya, sudah yang terbesar. Itu iya, dia pengen lu sekuritasnya lu buang aja deh, keluarin dari neraca gitu. Tapi kayaknya Ya, silakan Mas, udah di mute. Pak Rudinya mungkin kepencet. ya oke. Mas Kris. halo, Mas Kris. aduh, Ya, Mas. Ya, sorry, monggo Mas. IndiHome malu-maluin aja nih. Punya siapa sih IndiHome ya? Iya, sampai mana tadi? Credit Suisse malu-maluin, bikin malu. Iya, itu tuh yang bikin malu banget kan. Nanti menarik nih memang Credit Suisse ya. Yang dia sampai rugi berapa ya? 7,5 miliar US dollar dia gara-gara memfasilitasi tradingnya Bill Huang, itu trader asal Korea Selatan tuh. Itu saya nggak tahu itu persisnya seperti apa, tapi kira-kira misalnya itu repo gitu ya, ada banyak pemegang reponya si Bill Huang itu, yang sebetulnya kalau mereka semua itu bersepakat, jangan jual dah, biarin supaya asetnya ini pulih pelan-pelan gitu. Itu sebenarnya aman-aman aja, tapi ternyata nggak kompak gitu kan. Tiba-tiba si JP Morgan jualan duluan ya, dia kena apesnya. Jadi dia ketinggalan kereta, yang lain jualan semua, dia nggak jualan sendiri. Ya, kadang-kadang sabar malah menimbulkan petaka gitu ya. Bukannya di capital market tuh gitu Mas, masuknya bareng-bareng, keluarnya dulu. Iya, kira-kira gitulah. Biasanya tuh Om Kus lebih paham itu. Ya kalau keluar mah cari selamat sendiri-sendiri gitu ya. Dan ya benar, memang yang lain selamat, si Credit Suisse yang akhirnya kena buntutnya terlambat keluar gitu, jadi rugi paling banyak gitu. Kurang gaul dia berarti. Ya intinya Credit Suisse ini harusnya banknya kalau nggak bagus sih, saya rasa Saudi, Qatar, BlackRock ya itu nggak akan masuk ya. Tapi ini kan nama-nama besar semua, dan
ya mereka semua pengen supaya banknya yang umurnya ini kan udah 160 tahun ya. Iya memang punya value yang sangat tinggi sebetulnya, Swiss lagi gitu kan. Ya tinggal dibersihin aja itu sekuritasnya keluar aja gitu. Jadi ya harusnya nggak ada masalah lah gitu. Jadi urusan Credit Suisse seharusnya ya mudah-mudahan ya sudah solve lah ya. Ke depan kita tinggal dengar lagi kira-kira mudah-mudahan nggak ada aset busuk yang sebelumnya tidak diperkirakan gitu ya, yang tiba-tiba mencuat yang wah akhirnya UBS kecelek gitu ya misalnya, ternyata ada aset lainnya belum diketahui. Ya mudah-mudahan nggak sampai seperti itulah. Tinggal kita nanti ke Amerika aja nih ya, dari 200-an ini 4 yang sudah terkuat, masih ada berapa lagi kita nggak tahu, mungkin pelan-pelan kali ya. Tapi tadi di media yang saya baca itu Mas di Bloomberg kalau saya itu ada 186 lagi yang agak udah meriang gitu. Terus udah ada beberapa 6 bank besar yang mau di downgrade gitu. Itu apakah itu cuma bumbu aja atau meningkatkan kewaspadaan kita? Terus dari sisi Indonesia nih sebenarnya kita mesti ngapain sih nih di Indonesia gitu loh? Nah, Indonesia juga 2023 ini kita kan ini kan menjelang earning season kan nanti kuartal 1 ya. Saya sebentar saya mau share sedikit materi saya yang sempat tadi saya buat ya. Sebentar ya. Jadi nggak hanya dari luar, saya dari faktor-faktor internalnya juga saya agak khawatir juga karena terutama yang ini ya, kinerja ini dan ini nih. Sustainable ini, ya, kita underline tuh ya. Ya sekarang saya liatin chartnya ya. 2022 itu kan perbankan kita ya luar biasa membukukan profitnya gila-gilaan. Dan itu semuanya abnormal ya. Abnormal itu semua abnormal karena memang memanfaatkan apa namanya insentifnya OJK ya karena alasan pandemi gitu kan, jadi mereka bisa utak-atik kategori kredit sehat tidak sehatnya itu kan kalau bank kan main di situ kan. Kalau yang di wave semua itu masih ya banyak kan kredit ya, jadi itu kalau ya. dianggap sehat ya berarti apa namanya cadangannya bisa nggak usah terlalu gede kan, jadi profit kan gitu kan, mereka mainnya di situ. Ini kan semuanya abnormal. Nah ini ya namanya abnormal kan pasti akan balik lagi. Jadi kalau base-nya tuh udah terlalu tinggi ya kan, 2023 untuk bisa lebih tinggi lagi supaya bank ini mencatat kenaikan laba profit ya kan agak susah ya, karena dari sisi ini aja nih sejarahnya Bank Mandiri misalnya, net profit marginnya itu 33% tuh hampir nggak pernah gitu ya. BRI juga ya. Gitu kan, BCA juga luar biasa ini BCA. Ini rata-rata tinggi ya, mungkin yang agak kalem nih BNI kali ya, ini agak kalem. Jadi profitnya itu ya pertumbuhan apa namanya revenue-nya nggak seberapa, tapi profitnya kan gila. Ini kan artinya abnormal, ini pasti akan melandai nih 2023. Saya ngeliatnya sih gitu. Nah, apa yang terjadi ya kalau bank-bank ini nanti di 2023 melaporkan apa namanya profit yang lebih rendah dari 2022 dengan kondisi market yang global juga masih gonjang-ganjing. Padahal ini kalau ini baru 4 bank aja ya, dia punya market cap-nya mewakili setengah lebih ya. Bukan setengah, seperempat lebih, 25%. Kalau dari sisi weight cap-nya itu lebih gede lagi, sekitar 27,7%. Jadi apa yang terjadi kalau 28% ini
melaporkan laba yang turun gitu ya, harga pasarnya, harga sahamnya kita juga sulit berharap ya dia akan bisa bisa rally gitu ya, untuk bisa nahan indeks. Ini dari sisi bank. Nah, dari sisi emiten-emiten tambang juga kita lihat sudah harga batu bara kan dari sempat tertingginya 400-an US dollar per metrik ton ya. Kalau untuk Newcastle itu kan sekarang udah tinggal 170-an. Ini trennya kelihatannya masih turun, apalagi di tengah ancaman resesi dan gunjang-ganjing market. Ya kemungkinan harga batu bara, harga komoditas juga akan masih bisa melanjutkan penurunannya gitu ya. Jadi dari sisi perbankan, dari sisi emiten tambang sudah sulit berharap. Ini kan dua-duanya ini kan penopang IHSG di 2022. 2023 kayaknya udah nggak bisa lagi gitu. Ini apa yang saya lihat sih seperti itu. Bank juga bukan bank, ini 5 emiten tambang yang gede-gedenya semua nih. Apalagi Bayan, kita tahu Bayan ini kan pop up ya. Ini pop up, jadi apa yang terjadi dengan pop up ya biasanya iya biasanya burst gitu ya, burst. Nah gitu. Ini porsinya Mas juga Chris, gede aku nih, nanya, hampir tapi kan 10%. ada variabel let's say election gitu. Apakah sudah dipertimbangkan tentang adanya government spending dan segala macam gitu? Ya kita yang sudah kayaknya lebih ke emiten-emiten emiten konsumer, retail gitu-gitu kali ya, yang lebih banyak ketolong ya. Kalau tambang sih udah jelas enggak, itu lebih ke kecuali skenarionya politikus nyari duit dari menggoreng saham ya. Tapi sekarang goreng saham dengan kondisi gini, siapa yang mau ngikut sih? Kayaknya agak susah ya. Kayaknya agak susah gitu. Jadi rasanya kok enggak gitu. Nah, terus tadi bank, tambang. Nah, sekarang yang bau-bau startup gara-gara SVB, ya kan, startup di mana-mana lagi goncang gitu kan. Nah, kita ikut-ikutan. Cilakanya nih Goto kemarin beritanya santer banget. Mereka akan fokus dengan diangkatnya Pak Agus Marto gitu ya. Mereka sekarang akan fokus ke profit nih. Ternyata hari ini ada berita kemungkinan loss-nya Goto ini bakal lebih besar dari tahun lalu. Tahun ini loss-nya bakal lebih besar dari tahun lalu lagi. Gimana ceritanya? Apa mungkin gara-gara komisarisnya mahal-mahal, Mas? Enggak, Mas ya? jadi kesedot ke sana. Ya mungkin. Tapi ya luar biasa gitu ya. Maksudnya dinamikanya di marketnya cepat sekali gitu. Ini kan rally-nya Goto ini kan pertama memang ada MSCI, tapi juga ada antisipasi katanya tahun ini bisa profit nih. Jadi bisa profit lebih cepat karena sudah mulai fokus untuk cari profit ketimbang bakar duit gitu kan. Ternyata berubahnya cepat banget. Jadi ya padahal Goto ini kan lumayan ya. Ini kalau gabungan Goto Buka MTEK yang sangat related banget, itu bobotnya di IHSG udah 4,2%. Jadi bank tadi 27%, tambang 7%, ini 4%. Itu udah hampir setengah sendiri loh. Jadi ya tinggal coro-coronya aja di market ini. Yang sisanya gimana nasibnya gitu kan. Tim hore aja itu ya sisanya ya. Ya jadi kira-kira kalau kita lihat dari domestiknya kira-kira seperti itu Pak Umar. Oke, I see. Siap. Makasih banyak nih Mas Krisna. Tapi tadi saya masih memikirkan tentang kesimpulan yang ada bahwa efek domino dari si Credit Suisse kira-kira nyampe nggak sih ke Indonesia kalau itu akan terjadi gitu loh. Nah, efeknya knowing bahwa tadi juga
knowing bahwa tadi tuh yang Mas Krisna bilang tadi kan, pertama banking itu kemarin banyak dapat bantuan quote unquote dari government sehingga dia bisa waive itu dia punya non performing loan, ada adjustment di masalah provisinya, jadi banyak itu banyak keuntungan gitu ya. Apakah akan ada apakah semua profit yang terjadi akan stabil gitu ya di masa depannya? Dan itu menurut naga-naganya sih kayaknya nggak akan seindah itu. Begitu juga dengan komoditas, kita punya kemarin even trade balance gitu ya, kita diuntungkan dengan harga komoditas. Somehow ada gejolak di sana, nyemplung semua tuh batu bara dari 400, even di bawah 200 sekarang 175. Begitu juga dengan nikel dan segala macamnya komoditas kecuali emas. Jadi kita masih sepakat nih ya, dan sepakat nih kira-kira nih variabel ngerinya agak lebih terasa ya saat ini gitu ya, Mas Krisna ya. Ya, kalau tanya dampaknya persis seperti yang dikatakan Mas Arya tadi ya. Jadi secara tidak langsung ya misalnya kita investor yang kena margin call lah misalnya. Ini saham udah dijual-jualin nih, ternyata masih utangnya masih ada. Ya mau nggak mau kita harus jualin saham yang lain gitu kan. Betul. Itu jadi Betul. ya kalau dalam skala lebih global di kacamata si fund manager yang dia mainnya antar negara ya seperti itu kan. Jadi kalau sampai di sananya bocor gitu kan ya, atau gini nih, kalau kita mau cut loss gitu kan, mau kita jual yang mana sih, saham yang lagi betul. saham Mas yang lagi bocor Mas, apa saham yang lagi ini profit? kita banget nih. Dulu saya punya saham A gitu ya. Kita punya saham yang saya punya tuh saham Telkom dan Astra yang jagoannya yang keren gitu, yang sehat gitu. Tapi sama because of margin dari saham si C gitu yang nyemplung, akhirnya saham yang saya bilang sehat dan tidak berdosa ikut kegampar harus dijual. Nah itu kalau dipetakan ke fund manager global gitu ya, itu yang terjadi kalau ada loss di satu negara gitu ya, kira-kira gitu ya. Iya betul. Jadi pasti yang dijual yang lagi untung, ngapain yang lagi berdarah-darah dijual yang nggak ada nilainya gitu. Yang lagi profit dijual dulu ya Indonesia. Siap. Ya nggak tahu. Oke, noted. Ini bank belum ex dividend ya. Iya, saya tadi mau note bahwa sebenarnya kita kemarin tuh masih nahan karena punya katalis namanya dividen. Tapi setelah Juni itu kayaknya nomor katalis tuh, apakah itu nyemplung? Biasanya dulu orang selalu bilang sell in May and go away. Sekarang sudah Januari, Maret, April, Mei, masih 2 bulan lagi. Will it happen? Saya nggak tahu. Nanti akan setelah ini kita coba tanya pakar teknikal gitu ya, Om Kuswara, karena beliau ini sangat optimis akan Indonesia NKRI harga mati. Biasanya kita bilang NKRI harga mati, saya bilang kemarin NKRI harga turun gitu. Tapi ya wis. Om Trisna makasih banyak view-nya. Kita geser ke Mas Kuswara ya. Buat yang mau nanya nanti kira-kira 30 menit dari sekarang, setelah Om Kus bahas, kita akan boleh open mic buat semua yang mau mempertanyakan perihal kondisi market saat ini. Waktu dan tempat, Mas Kuswara silakan. Halo, selamat sore semuanya ya. Terima kasih bisa bergabung lagi di setiap minggunya di Saham Andalan. Boleh share ini dulu ya. Sama siapa? Mas Krisna yang hostnya, ada satu lagi Kang Gus, boleh dijadiin co-host Bang Krisna. Oh, yang Kang Gus ya. Iya. Yang Kang Gus belum benar. Oke, aku share dulu. Nah, nih bentar saya pakai PPT ya. Tadi udah bahas makro, kita lihat intip bagaimana sih chartnya ya. Kita lihat dari Dow Jones-nya dulu ya. Dow Jones-nya memang kalau misalnya kita lihat dari perspektif ya, ini perspektif saya ya. Sebenarnya memang dalam, mohon maaf, orangnya masuk siapa? Bu Elga. Oke. Sebenarnya sih Dow Jones sendiri memang dalam tekanan pressure jual ya. Tapi kalau ngelihatnya dari rally-nya tahun 2020 sampai ini sebenarnya koreksinya udah hampir selesai juga dan masuk dalam ABC correction. Terusnya tadi sempat singgung tentang krisis finansial di perbankan. Saya coba tarik dulu benang merahnya yang tadi Mas Umar, Mas Arya sama siapa Mas Krisna. Ini sebenarnya
kalau kita tarik lagi 1 tahun terakhir ini ada namanya perang, benar kan? Betul. Ada krisis. Kalau kita tarik lagi, kebetulan juga saya sama teman-teman Smart Trader dan BBK ini trading saham US juga, sama trading forex juga, gitu kan. Nah, di sini ada krisis Credit Suisse, ada SVB dan lain-lain. Nah, kalau saya tarik lagi, sebenarnya ini opini pribadi saya sendiri. Ini ada namanya perusahaan Lockheed Martin, perusahaan senjata terbesar di Amerika. Ini ya, kalau misal kita lihat ini bisa aja ya, ini asumsi saya ya. Ini mereka atau Amerika sendiri sebenarnya untuk cari exit plan. Karena kenapa? Waktu krisis perang Ukraina Rusia ya kan, harga senjata Amerika ini naik tinggi. Naiknya bahkan bisa sampai besar sekali ya, di atas 12%, 12 ditambah 9%, ini naiknya cukup tinggi sekali. Dan kalau saya ngelihatnya juga udah terlihat seperti dari awal tahun juga udah ada hidden bearish divergence. Ya, kalau saya ngelihatnya ini jatuhnya sih mungkin ya konspirasi atau global player jatuhnya ya. Global player dicari entry atau sama exitnya, karena entry-nya udah ada nih, udah cuan nih, dia beli saham-saham yang seperti Lockheed dan Northrop udah pada cuan. Mereka sama aja kayak misalnya market maker di Indonesia, kalau udah ngegoreng saham, duitnya pengen dikemanain sih? Untuk parkirnya biasanya cari aman di big cap. Big cap-nya apa? Biasanya di big bank. Kalau saya ngeliatnya di Goldman Sachs ya, terus ya JP Morgan-nya juga, kalau misal kita tariknya juga udah mau terbatas juga gitu ya untuk penurunannya dari si Dow Jones ya, Dow Jones-nya penurunannya invalidation kalau dia turun dari 28.000-nya, bahkan kalau bisa dia sampai ke sini potensi jadi double top ataupun jadi triple top. Ini bahkan bottom ya, saya bilangnya bottom bukan top. Malah kenaikannya akan lebih tinggi lagi untuk si Dow Jones-nya itu sendiri. Jadi potensi mungkin kalau biasanya kalau senior saya bilang kalau wave 2 itu lebih banyak scary-nya daripada ininya ya, Borokaya. Kemarin kita kan sempat dengan Borokaya, memang kalau di wave 2 ini banyak banget berita-berita negatifnya dibanding berita positifnya. Kalau memang tadi Bang Krisna bilang kalau pengen takut sekalian blek tahun 2020 is force measures. Nah, kalau sekarang ini bukan force major. Sekarang bukan force majors, ini decrete. Kalau saya sih lebih lihatnya lebih decrete, krisisnya juga kalau kita lihat dari Credit Suisse yang tadi sempat disinggung dari 2008 hingga sekarang, kalau Credit Suisse ini kan lebih banyak bermasalah karena banyak mafianya di Credit Suisse itu sendiri. Di sini aja kalau misalnya saya artikan, sekarang udah penurunan 47%. Fund dari Lockheed sama Northrop, kalau dia masuk ke sini, cukup sampai $4, $5 aja udah naiknya udah 150-200%. Karena kenapa? Sangat murah sekali gitu untuk Credit Suisse sendiri, cuman punya duit $2 bisa beli saham Credit Suisse. Ini kan sama aja dia lagi cari exit plan, cari perbankan yang lagi jatuh, yang tadi juga sempat mau diakuisisi. Ini makanya perspektif saya agak sedikit berbeda mungkin dari teman-teman. Karena yang create perang itu siapa sih? Ya mereka-mereka juga kan yang create perang gitu. Yang printing duit awalnya juga ya mereka-mereka juga gitu ya. Bank sentral juga. Jadi ya big player cara bermainnya ya seperti ini, create ketakutan kepada para investor sendiri. Bahkan Morgan Stanley sendiri Setway kalau kita lihatnya sendiri lebih ke triangle-nya. Kalaupun lebih turun, dia pasti buy the dip, ya kan? Karena saham itu kan adanya supply and demand. Nah, begitu ada kejatuhan, nah ini salah satunya masuk area demand 1. Dia akan cukup kuat atau tidak? Kalau tidak cukup kuat, dia masuk lagi ke area demand. Begitu dia masuk area demand, karena udah 1-2 kali, bisa yang ketiga kali tidak menutup kemungkinan Morgan Stanley juga mantulnya bahkan bisa kalau breakout. Jangan lupa tahun depan pemilunya Amerika. Mereka juga pasti akan butuh namanya burning money. Dia butuh namanya bakar uang. Dan pasti roda ekonominya yang pertama dijalankan adalah perbankannya Amerika juga gitu. Kalau misalnya startup ataupun yang seperti Microsoft, Google dan lain-lain, mereka udah duluan gitu ya. Karena saya ngelihat dari sisi Nasdaq-nya juga masih bagus ya. Nasdaq-nya udah mau masuk area demand 1, 2,
tinggal lari. Secara untuk jangka menengah dan panjangnya juga si Nasdaq-nya sendiri sebenarnya masih inline gitu. Untuk dalam channelnya juga belum patah. Memang untuk tren jangka pendek, kalau yang berpikiran untuk trading jangka pendek, memang ini bearish. Saya sepakat sama Pak Arya. Ya memang Mas Arya. kita lagi bearish kalau yang jangka pendek. Tapi kalau untuk yang jangka panjang dan jangka menengah, still inline dan still positif. Baik itu Dow Jones, Nasdaq, bahkan SPX sendiri ya, dalam keadaan ini area-area demand-nya dia kemungkinan akan ada rebound-nya, dan kalau ada kenaikan break dari level 4.200-nya sendiri, naiknya dia akan lebih tinggi lagi gitu. Itu dari perspektif saya dari yang saya lihat dari Amerika ya, global. Ini Gitu. seru nih Mas Gus ya. Jadi kalau Mas Arya sama saya sama Om Kris tuh agak-agak deg-degan, meriang, demam gitu ya. Kalau Om Gus nih lebih pede gitu ya. Merasa nih secara teknikal harusnya aman-aman aja gitu loh. Karena yang Ada kita ini kan ya agenda price, gitu ya. price action itu kan kita lihat ini kan apa yang terlihat dengan chart ada sebab dan akibat, dan itu terefleksi cerminnya biasanya pada statistik gitu. Statistiknya salah satunya ya chart seperti itu. Nah, kita lanjut Tapi lagi. saya senang nih. Jadi Om Gus nih kayak berpikir paradoks gitu ya. Ketika semua orang takut, justru disitulah kita masuk gitu ya. Ya Paradoks. karena melihatnya katakanlah Senat DPR waktu DPR Senat begitu perang Ukraina di ini kan mereka beli saham-saham industri seperti Lockheed dan Northrop. Berapa persen mereka cuan? Mereka gajinya bukan yen, bukan yuan, ya kan, dolar. Tambah lagi. Nah sebenarnya pas lagi krisis perbankan juga ini udah exit duluan ya, karena telat aja yang tadi Mas Krisna ya kan, lu kok exit nggak bilang-bilang ya kan, makanya saya bilang di sini this exit plan mereka sebenarnya perang ini dibilang mau berakhir atau enggak juga, ini kan tinggal Amerika memberhentikan bantuan kepada Ukraina. Nah Ukraina sendiri diberikan bantuan Amerika sendiri kan sebenarnya dalam bentuk hutang. Jadi Ukraina sendiri sebenarnya berhutang pada Amerika dan jangkanya jangka panjang, karena GDP-nya Ukraina sendiri cuma 5, nggak lebih dari 10% dari GDP-nya Indonesia, kecil banget. Itu bisa berhutang bisa 30-40 tahun gitu untuk Ukraina itu sendiri. Nah tinggal makanya tugasnya si Putin sendiri kan sebenarnya gimana caranya si Zelensky nggak menjabat lagi. Kasihan karena nanti penduduknya si Ukraina sendiri yang akan menderita ke depannya. Gitu sih Om. Oke. Siap. Oke. Nah, kalau tapi kita ini indah Mas, karena dia gampang, dia cuma cetak uang terus cetak uang modalnya 0, kasih utang dapat bunga, kasih 2%, 3% juga udah lumayan kalau dikali triliun-triliun gitu loh. Nah, ini juga nih dari dari dolar indeksnya sendiri ya, kita juga tahu beberapa 1-2 minggu terakhir kenaikan harga emas ya biasanya berbanding terbalik dengan harga dolar indeks ya. Kalau yang biasa di forex biasanya yang diksinya di short, SAU-nya di buy, karena kita juga tahu begitu ada dengar krisis ya kan, begitu dengar krisis si SVB dan bank-bank kecil Amerika, pertama di yieldnya 2 tahunnya Amerika ini jatuh turun bahkan di bawah di level 4% ya. Kemarin minggu lalu kita sempat lihat, kita bahas juga, dan sekarang juga terrefleksi terhadap dolar indeksnya. Lalu nggak cuman di dolar juga ada kejatuhan di oil, US oil memang sudah diprediksi, maka kita juga sepakat pengennya sih oil nggak lagi naik di atas $90. Memang ada tekanan dari Amerika sendiri atau dari Barat, pengennya oil itu di bawah $65, dan ini udah berlangsung pelan-pelan udah di bawah $70 nih per hari ini dia udah di level $65 per barrel untuk US oil-nya itu sendiri. Lalu bagaimana dengan emas? Om Gus, saya potong sedikit. Om Gus sebentar. Jadi kan kita biasanya di ekonomi itu punya 2 indikator, korek nih Bang. Ada namanya oil sebagai indikator ekonomi, sama gold atau emas sebagai indikator kekhawatiran. Ya. Saat ini gold sudah break 2000 per siang tadi gitu ya. Break 2000 artinya kekhawatiran memuncak, sementara oil jebol ke bawah tadi 70 gitu ya. Sebagai bentuk dari ekonomi yang sudah bingung. Ini ekonomi akan tumbuh enggak?
ke depannya gitu. Itu kenaikan gold dan kejatuhan oil enggak mengkonfirmasi bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Apakah enggak gitu? Itu kalau jangka pendeknya, kalau saya bilang ya, jangka pendeknya ya tidak baik-baik aja. Kalau jangka pendeknya. Tapi kalau ini karena semua investasi itu kan depend on dari time frame-nya, ya kan. Misalnya saya bilang ini saham ini katakanlah downtrend, tapi seorang scalper bisa cuan dari saham downtrend. Misalnya kayak naik 2-3%, YPC yang penting cuan. Itu kan memanfaatkan momentum jatuhnya ya. Jadi selalu ada ya. Jadi kalau dibilang tidak baik-baik aja, ya kalau jangka pendeknya iya, tapi secara jangka panjang dan menengahnya, almost kayak Indonesia sama Amerika sih baik-baik aja gitu. Tinggal perspektifnya kita mau di time frame berapa nih dalam investasinya gitu. Kalau di gold ini kan dari secara chart ini ada double bottom ya di intraday-nya, dan ini konfirmasi dia bikin higher high lagi, dan hari ini memang sempat bikin higher high di level 2006. Kemungkinan besok ada sinyal the Fed atau bagaimananya, ini biasanya lebih ke sentimen ya. Kalau kita yang lawan dengan sentimen itu yang agak sulit diprediksi sentimen ya, tapi kita bisa antisipasi. Nah, kalau misalnya the Fed ada menaikkan 50 basis point, ya kemungkinan besarnya si gold atau emasnya akan lebih cenderung terkoreksi. Tapi kalau misalnya tidak menaikkan suku bunganya 50 basis point, bahkan misalnya cuman 25 basis point, kemungkinan akan melanjutkan rally lagi untuk gold komoditas itu sendiri. Gitu, Mas. Itu dari perspektif chart by global ya, yang saya inikan dari Dow Jones, tadi Credit Suisse, JP Morgan, banking dan lain-lainnya. Begitu Mas Umar. Siap, oke. Kita lanjut ke IHSG? Lanjut Om. Oke, masih ada waktu sekitar 15 menit. Oke, kita lanjut IHSG, saham andalan ya. Kalau saya ngelihat secara perspektifnya saya, kebetulan punya senjata lumayan cukup membantu ya. Begitu orang pada takut ya, biasanya lihat portonya merah. Kemarin kita sempat bercanda di Smart Trader itu, Om beli saham apa? Lagi pada takut, lagi pada mering. Kalau saya belinya Kalbe Pharma. Dan Kalbe Pharma lumayan menjaga ekuitas, dan biasanya para fund atau hedge manager mereka mengalihkan mana sih. Biasanya trader sih nggak begitu suka dengan saham-saham yang caps-nya seperti model KB Pharma, tapi saya ngelihat RRG-nya sendiri, Index Health ya, saya ngelihatnya ini mau masuk ke leading atau front runner ya. Kemungkinan akan perform lagi. Kalbe Pharma juga hari ini terjaga di 2160. Kita pernah call Kalbe Pharma itu di bawah 2100. Biasanya Lotus andalan call-nya lebih duluan karena senengnya harga-harga bottom ya. Oke, the next saya ngelihatnya indeks finance sih sebenarnya masih cukup oke, menarik, sama indeks industri. Mungkin kalau teman-teman melihatnya kenapa sih indeks industri bukan lagi turun, tapi ini sedang area sisi kanan. Kalau saya terjemahkannya, sisi kanan ini masih area bullish, sedangkan kiri bearish. Makanya kenapa teman-teman yang punya MDKA, Antam atau sejenisnya basic industrinya kok turun terus, karena memang performance dari sektoralnya juga sedang bearish gitu. Tadi juga sempat disinggung tentang Goto, buka dan beli, dan MTech yang memang lagi underperform, lagi bearish gitu. Dari sektor teknonya itu sendiri. Terusnya sikliknya juga begitu, sama. Nah, kalau saya lebih menarik saham-saham sektornya yang siklusnya jelang Ramadan nih. Kita mau puasa 2 hari lagi, kemungkinan ini ada sentimen. Saya lebihnya bicaranya ke sentimen. Nah, kalau sentimen jelang Ramadan itu ada sentimen positif terhadap sektor yang siklusnya membawa apa sih Ramadan dan biasanya Lebaran. Nah, saya bisa saya bisa perhatiin ini ada di sektor non siklik ataupun seperti Indofood, ICBP. Kalau yang infrastrukturnya saya bisa perhatikan di Jasa Marga, dan mungkin di sektor-sektor telekomunikasi lainnya seperti Telkom, ada XL dan Indosat lain-lainnya.
Nanti kita bahas chartnya. Lalu bagaimana dengan properti? Properti untuk saat ini masih belum ada akselerasi terhadap RRG-nya itu sendiri. Jadi saham andalan saya masih di sektor health seperti Kalbe Farma, Mika, lalu ada BRI, BCA, Mandiri. Tadi juga sempat disinggung juga dengan Mas Krisna. Kita the next chapter. Mana nih? Nah, ini dalam IHSG sendiri ya. Nah, IHSG selama dia bertahan di 6480 ya, ini masih bagus. Kemarin sempat mantul di area 6558 ya. 1, 2, 3, 4 beberapa kali ini kita dicoba diuji. Saya sih bilangnya diuji ya, bukan nakut-nakutin. Saya sih still optimis terhadap Indonesia. Positifnya yang saya lihat dari ujian ya, ujian kita nih terhadap IHSG ya. Ini ujian teman-teman ya kan, porto kita. Jadi beberapa kali kita diuji di level di bawah 6.100, di 6.600, dia mantul ke atas. Diuji lagi kemarin nih di bulan Juli, dia mantul lagi ke atas ya kan. Waduh, bandel nih kok nggak mau jebol-jebol juga. Diuji lagi kemarin di awal tahun yang katanya biasanya ada Santarelli ya, terusnya ada namanya January Effect. Kita diuji lagi nih ya, kalau saya bilangnya diuji lagi, mantul lagi ke atas. Semoga aja ya, semoga aja dia saat ini ujian terakhir nih, nggak ada lagi nih. Langsung maaf-maafan, langsung lebaran gitu ya. Semoga aja pendorong dari IHSG dari Beta Finance, Beta IHSG itu masih menggunakan Beta Finance ya. Saya lihatnya seperti BCA, Mandiri, BRI dan lain-lain. Masih besar di sana, dan kedua bobot besarnya ada di consumer good. Jadi tema Rabandan masih bisa dorong sisi positif katalisnya indeks harga saham gabungan Indonesia. Lalu berapa jangka pendeknya? Yang pertama yang harus dilalui adalah di level 6730 ya. Poin level flip pointnya. Lalu kalau dia berhasil break dari 730, ya, dia akan melanjutkan uji ke coba 6820. Tapi bawahnya ini yang agak linu mungkin ya. Kayaknya mainnya di tepi jurang terus nih composite. Jadi support flow-nya kalau selama dia masih di ini kenapa saya bilang 6480, karena ini adalah waktu area supply or demand-nya di tahun 2018, 2020 dan 2021. Yang ini yang kalau misalnya technical namanya resist dijebol, maka dia menjadi support, dan sekarang area demand ataupun area support yang harusnya cukup kuat. Kalau ini benar-benar kuat buat saya, ini akan menjadi support terkuatnya 5-10 tahun yang akan datang. Itu dari perspektif positifnya saya gitu ya. Kalau misalnya 6480-nya jebol gimana Pak? Ya nonton aja dulu. Jadi nggak ada ini juga gitu. Jadi flip levelnya ada di sini. Jadi downside-nya cukup sedikit terbatas, tapi upside-nya yang lumayan cukup bagus. Dari channelnya juga memang IHSG sedang dalam fase konsolidasi atau sideway, karena kita dalam fase recovery ya. Setelah kita sakit, kan namanya orang sakit butuh namanya recovery untuk sehat lagi, dan itu hal yang wajar. Nggak ada orang habis sakit masuk rumah sakit langsung lari-lari gitu ya. Jadi wajar aja kita memang masa recovery. Kalau kita lihat jalan-jalan juga udah mulai banyak yang macet, bahkan kita udah sebel banget sama jalanan macet sekarang. Pengennya kayak COVID lagi, jalanan tepi ya, gitu. Lalu dari RRG by sektoralnya ya seperti saya bilang, BRI, BCA, Mandiri masih favorit saya. Di sini ada ICBP, Indofood. Tadi kita juga dengan pihak Lotus juga, saya masih rekomendasi saham-saham seperti Indofood, ICBP, BNI, BRI, Big Bang ya, empatnya. Lalu pagi ini juga saya stock picknya masuk di Cepin masih ini. Lalu ada sentimen di goldnya terhadap Antam, saya rekomendasi buy on week atau bisa bow lah ya, buy on weakness, karena sisinya Antam sendiri sebenarnya secara jangka pendek atau jangka menengahnya nih lagi bearish nih, lagi downtrend. Jadi kalau marketnya lagi gini, ada baiknya sih bit aja di kiri. Kalau ini siapa tahu upside-nya lumayan bisa ke 2200 2100 ya. Next, ini skenario reversalnya ya dari composite itu sendiri ya. Kalau dia di break, dia akan ada wajarnya koreksi-koreksi. Harapannya di akhir di akhir April bisa di level 6.900-an ya, akhir April harapannya saya.
kalau di luar harapan ya gimana ya, namanya investasi kan pasti berharapnya Mas, untung. Mas, kalau aku tanya nih, untuk naik itu pakai apa biasanya? Big Bang BRI. lagi, Big Bang lagi? Karena beta IHSG-nya masih terhadap Bukan, Big Bang. IHSG akan naik, iya. Ya, masih ini. Jadi ini masih IHSG saya. naik. Tadi itu kalau ada atas karena banks ya. Ya, kalau saya ngelihat sendiri kan Karena banks ya. dari, Oke. kalau saya lihat sendiri ini ada dividennya BRI ya, hari Jumat dibagikan ya. Terusnya setelah dividen ini ada earning season lagi. Kalau saya ngelihat forecast dari BRI Oke. sendiri, quarter-quarternya ini harusnya sih akan masih still bagus ya. Quarter 2022 di compare sama 2023, ini akan masih jadi katalis positifnya untuk si BRI. Jadi setiap ada pelemahan bisa aja buy on weakness untuk BRI. Mungkin kalau dari sini saya lihatnya BRI sedang bermain di mid channel ya, atau channel tengahnya. Tetapi secara jangka pendek, jangka panjang dan menengah, BRI masih uptrend, masih terjaga levelnya BRI itu sendiri. Tinggal dijaga resiko atau planning investasinya berapa kerugian yang kira-kira bisa diterima. Kalau dari sisi saya, kemungkinan upside-nya masih ada sampai 5%-an ya, 5 sampai 13%, karena beberapa kita ambil sampling, bahkan BRI sendiri beberapa sekuritas itu range-nya bisa di 6.100 sampai 6.500. Nah, kalau saya ini masih sedikit pelit ya, mungkin karena marketnya lagi kayak gini, saya ngikutin ritmenya dulu. BRI ini mungkin akan uji lagi di 5.050 sampai 5.100. Kalau dia breakout di 5.100-nya, mungkin akan melanjutkan ke 5.400, 5.000. Lalu batas resikonya ada di berapa? Ada di 4.700 untuk batasi resiko BRI itu sendiri. Lalu Mandiri, ini yang paling menarik, yang banyak ditunggu para institusi atau investor retail. Mandiri ini ada namanya stock split. Sebelum stock split, bagi-bagi rezeki dulu nih Mandiri nih. Ya, Mandiri kemungkinan dia akan masih bergerak range sideways, bisa buy akumulasi ya, strategi buy akumulasi selama dia nggak break dari 9.700 masih layak untuk dikoleksi. Lalu arahnya kemungkinan area untuk di area-area stock splitnya itu di 10.500 hingga 11.100, itu rangingnya stock splitnya Mandiri. Jadi kenapa Mandiri kayaknya kok setiap 10.400 dia turun lagi, karena institusi asing saya ngelihatnya ini kan, karena asing itu beli Mandiri ini udah cukup sering juga ya. Wajar aja kalau dia mengurangi porsinya, karena nanti ada stock split, kapan lagi dia exit, karena dia akan bertambah lagi. Kalau dia punya 5.000 lot, artinya dia akan punya 10.000 lot. Nah, sebenarnya begitu ada pengurangan, ini kesempatannya untuk asing untuk exit. Nanti kapan dia akan beli lagi ke depannya untuk Mandiri, karena Mandiri sendiri masih bagus. Karena kalau saya lihat di bank, nomor 1 year on year itu BCA, bukan BCA, BRI, keduanya BCA, ketiganya Mandiri ya, untuk secara laporan kinerjanya. Lalu BNI juga masih menarik ya, polanya pola triangle ya, terusnya di bawah middle under channelnya ya, di bawah middle-nya. Jadi bisa buy on weakness. Kemarin sempat ada namanya common gap ya, kemungkinan besok akan ada koreksi lagi ya di level 8.800-an ya, 8.800 atau 8.750 ya, masih bisa diinikan. Tinggal di area-area supportnya ya, area-area supportnya hati-hati aja kalau area supportnya jebol ya, ada di 8.700 atau 8.600-nya, takutnya dia akan sedikit terkoreksi lagi 8.400 hingga 8.300. Tapi kalau ngelihat katalisnya BNI sendiri dan dari RRG-nya, harusnya sih cukup baik untuk BNI untuk uji level resistnya ada di 9.200 sampai 9.400. Ini untuk BNI. Lalu Indofood. Nah, ini Indofood yang buat saya menarik. Risk and reward-nya bisa dibilang lebih besar reward-nya dibanding risk-nya. Karena kalau risk-nya itu sendiri ada di 2-3%, tapi reward-nya bisa 6-8%, bahkan bisa berhasil breakout, dia bisa dapat 13%. Nah, biasanya kalau bulan puasa ini kan bumbu-bumbu dari Indofood banyak nih ya. Pasti juga akan naikin apa ya? Akan naikin inflasinya Indonesia juga.
Karena biasanya di jelang Lebaran itu inflasinya Indonesia akan lumayan tinggi juga gitu. Kita lagi tinggi inflasinya, tambah lagi ada puasa Lebaran. Ini untuk Indofood. Lalu ada ICBP ya ataupun Indomie ya, seleraku. Ini juga ya rangingnya juga lumayan, risknya kecil ya, bisa 1:2 atau bisa 1:3. Jadi katakanlah resikonya di 2-3% tapi upside-nya 6-9%. Ini buat saya ya lebih bagus daripada tadi Pak Arya bilang, daripada naruh di deposito, why not invest time frame mungkin 1-2 bulan, mana yang lebih tercapai 1-2 bulan ini. Cut loss-nya dulu atau target price atasnya dulu, tinggal di setup time frame investasinya. Jadi buat saya masih menarik dan bagus. Nah, Jasa Marga juga ya, walaupun dia masih downtrend, biasanya ada arus ini untuk kuarter 2. Ini buat arus mudik nanti ya. Arus mudik. Nah, Jasa Marga buat saya masih bisa di buy akumulasi ya, selama dia bertahan di 2.900, dia masih bagus Pak Umar. Jadi buy on weakness aja di bawah 3.100 sampai 3.900 untuk Jasa Marga, karena upside-nya bisa lumayan nih ya, bisa sampai katakanlah 6%, 16%, bahkan kalau misalnya lagi beruntung, katakan lagi beruntung bisa 35%. Tapi yang harus di break flip levelnya adalah 3.500. Jadi saya ikutin dinamika marketnya dulu, bisa nggak nih dia capai di 3.300 sampai 3.400-nya dulu. Dan dia demand-nya bagaimana, lebih besar supply atau demand? Itu dari saya, sekian. Oke, terima kasih banyak Om Kuswara. Jadi tadi saya note sedikit ya bahwa beberapa stock pick, pertama tadi dari globalnya dulu, jangan takut karena sebenarnya secara teknikal itu ada di ujung bawah. Jadi harusnya risk reward-nya itu mumpuni. Oke. Terus yang kedua dari Indonesianya itu stock tadi masih seputar banking karena ada beberapa corporate action seperti BRI dan Mandiri. Untuk nextnya juga ada puasa, jadi puasa kita bermain di sektor-sektor consumer gitu ya. Lebih ke defensif ya. Sama defensif, oke, defensif. Defensif itu otakku tuh perusahaan itu loh, defense, military defense. Defensif itu di sini bukan begitu ya, jadi lebih kepada Indomie, CBP, Indofood, serta consumer sector. Terus ada ayam-ayaman karena orang puasa biasanya doyan makan gituan, yang simpel-simpel aja gitu. Gitu ya, sama jangan lupa ada tadi nanti kalau kita mudik pasti harusnya lewat jalan tol gitu, kurang lebih begitu ya. Tapi specifically Jasa Marga. Karena somehow beberapa sektor konstruksi lain masih berkutat dengan masalah yang lama sih sebenarnya, Om ya. Iya, kurang lebih ya. seperti itu. Terima kasih Paling banyak, Om Kus. terakhir Kita untuk balik. indeks ya, boleh? Untuk terakhir Boleh. perihal indeksnya dulu ya, karena ini kan indeks ini akan mempengaruhi terhadap saham-sahamnya akan mempengaruhi terhadap indeksnya. Nah, kenapa saya dibilang optimis sekali dengan sektor finance ya? Nah, kalau misalnya tren jangka pendek ini dia ada potensial double bottomnya juga di buy sektornya. Jadi kayak apa sih yang bisa bikin break dari flip levelnya sektor indeks finance itu ya? Tetap BRI, BCA, Mandiri still good potensi ya. Naiknya kalau dia berhasil breakout, dia upside-nya 15%. Ya, itu bisa nanti kita lihat refleksikan terhadap saham-saham perbankan yang di caps-nya. Biasanya seperti itu. Karena kalau dia turun lagi ke sini, ya potensinya bisa jadi triple bottom. Kalau dia jadi triple bottom, kenaikannya akan lebih tinggi lagi daripada double bottom. Itu secara book teorinya. I see, Jadi iya. kenapa orang-orang pada seneng banget nih? Nah, ini triangle-nya juga cukup bagus juga, menarik dari sektor finance-nya ya, mendukung karena di area-area bottoming ya. Lalu kena sektor indeks basic memang tadi kita juga lihat di RRG-nya masih dalam bearish ya. Di sini juga bearish, channel-nya juga dia lebih sekarang udah masuk nih zone demand, saya bilangnya ya. Demand akan ada namanya supply dan demand. Nah, ini udah mulai masuk. Ini juga kemarin kita bisa lihat dari seperti halnya Inco dan Antam sama MDKA bisa dilihat juga. Nah, ini cuman masih bearish banget, jangka pendek, jangka menengahnya juga masih bearish gitu ya, belum ada bullish pembalikan. Mungkin bisa diperhatikan 5 sampai 7 hari lagi, cuman masih jauh.
Kalau ngelihat dari saham-saham yang relate dengan emas hari ini bergeraknya cukup relatif liar juga ya, dari ARCI, HRTA, terus ya tadi ada SKM, PSAB, cuman yang leadingnya seperti Antam dan MDKA yang agak sedikit lagging gitu ya. Jadi bisa dicermati kalau yang Ya, scalper betul. biasanya akan ke sana larinya. Consumer siklik ya yang dibawain Oke. seperti ERA ini lagi bearish, mungkin akan ada sedikit tekanan dan masih akan ada tekanan lagi untuk sektor sikliknya untuk consumer kayak ERA, RALS, LPPF dan lain-lainnya. Walaupun dikit lagi kemungkinan masuk area supply and demand-nya. Kalau dia tidak ada demand-nya maka supply-nya akan lebih besar. Mungkin bisa akan lari ke level 750 psikologi levelnya ya untuk cyclical. Nah, kalau udah sentuh ini biasanya akan ada suka reversal ya, pembalikan arah. Lalu sektor energi, nah kalau saya dari sektor energi sendiri ya, teman-teman kan kemarin pada cuan banyak banget dari sektor energi kayak PTBA, Adaro dan lain. Kalau saya ngelihat dari market strukturnya juga, ini di awal baru awalan nih, baru jangka pendeknya mengkonfirmasi bearish ya guys. Jangan kaget lagi nih karena aku udah kasih tahu nih ya. Oke. Jadi jangka pendek dia mengkonfirmasi bearish, cuman jangka menengah dan panjangnya dia masih bullish. Dia udah mengkonfirmasi kemarin udah change of character. The next flip levelnya ada di level berapa? Nah ini flip levelnya kemungkinan psikologinya di 15, tapi nggak langsung jebret turun ke sana, nanti meriang gitu ya. Jadi bertahapnya dulu dia ke berapa? Ke 1850 ya. 1850 karena kenapa saya masih melihat PTBA ini ada potensi kenaikan dari PTBA itu sendiri. Masih cukup menarik karena PTBA katalisnya yang nggak pernah habis tiap tahun itu bagi dividen jumbo. Terusnya dia ada ekspansi terhadap ini ya BUMN dan lain-lainnya. Tadi sektor finance-nya sudah, area bottom, lalu nah ini indeks health-nya atau healthcare-nya secara majornya juga masih uptrend, terus yang intermediate-nya juga masih uptrend, jangka pendeknya juga masih uptrend. Jadi semuanya ini masih uptrend health and care ya. Jadi bisa diintip-intip sektor dari health and care-nya juga tadi udah saya bagikan juga. Lalu ada sektor industri ya. Ini bisa jadi descending atau ascending ya, tapi saya ngelihatnya potensial ya. Potensial dari industri sektornya kalau saya ambil seperti ini bisa aja jadi triple bottom atau bisa jadi double bottom. Nah ini bisa diperhatikan saham-saham seperti Astra Indonesia. Biasanya mau lebaran Om Umar suka pamer mobil baru nggak nih? Gitu ya. Kemarin sih itu bannya kempes kita ganti mobil. Semoga aja lebaran ini bukannya ganti traktor baru ya, karena ada Unity Tractor juga membagikan dividen jumbo kalau nggak salah 5.000 ya, 25% ya si Unity Tractor. Nah ini dari betul. Ini yang akan diuntungkan dari Unity Tractor adalah sebenarnya Astra Indonesia. Jadi yang akan dibagikan terhadap Unity Tractor itu untuk ke siapa? Kok untuk Astra Indonesia atau ASI gitu. Atau misalnya bisa intip lagi ke auto bagus banget sahamnya masih menarik untuk dikoleksi. Lalu ada infrastruktur, kita juga tahu ya kalau infrastruktur seperti Telkom ataupun BUMN Karya memang masih bearish, jadi belum menarik nih untuk sektor infrastrukturnya kecuali telekomunikasi seperti. Tapi ini hampir semua ada di demand area semua ya. Mostly ya. Kalau Telkom enggak, udah jebol area demand-nya. Malah dia bikin lower kalau infrastruktur ya, bukan Telkom, mohon maaf. Kalau ini udah jebol ya untuk di ini, jadi harus apa ya? Ini karena yang kerja rodinya cuma Telkom aja infra tuh ya. Kasihan sama Telkom. Siap, karena BUMN-nya masih nggak begitu bagus, terusnya infrastruktur yang lainnya juga belum begitu bagus, jadi masih minim katalis untuk sektor infrastrukturnya itu sendiri. Nah ini untuk sektor tadi non siklik consumer seperti Indofood, ICBP ataupun yang lain-lainnya. Ini area demand dan area support juga, jadi bisa menarik perhatian para investor sektor-sektor. Kenapa saya lirik sektor-sektor defensif seperti consumer good, karena sektor consumer cyclicalnya seperti yang tadi, areanya area demand ya, area support.
upside-nya lumayan. Jadi kalau diambil garisnya ini resikonya cuman 1 atau 2%, tapi upside ke atasnya ini bisa sampai 6 sampai 7%. Jadi risk and reward-nya lebih besar reward-nya daripada ininya. Kalau by chart ya, kalau by chart seperti itu. Jadi Oke. lumayan gitu. Kalau pengen defensif daripada trading pusing-pusing, udahlah taruhlah saham-saham yang defensif, tapi 1 bulannya kasih dapat return di atas 5%, it's much better gitu. Lalu properti, nah ini yang properti yang agak sedikit saya khawatir. Kenapa saya bilang ini kalau di ini mirip-mirip kayak mau mangkok tumpah ya. Kalau saya balikin chartnya mungkin seperti ini Pak. Nah tuh. Jadi kayak mau mangkok tumpah, kalau dia berhasil tumpah di area-area sini, biasanya the next ininya apa? Biasanya yang akan terseret saham-saham yang related dengan properti seperti Ciputra, bisa BSD atau mungkin bisa yang lain-lainnya. Cuman hati-hati terhadap sektor properti karena lumayan juga walaupun dari RSI-nya sendiri udah oversold, tapi oversold ini kadang-kadang dia akan bertahan lama juga, bisa 2 bulan, 3 bulan bermain di area-area bawah gitu. Kayak yang udah-udah sih seperti itu. Jadi oversold belum tentu harus waktunya untuk beli. Jadi enggak juga gitu. Tetap number one is price action, harga apa price-nya dulu baru, karena sifatnya ya oskilator itu lebih ke lagging. Lalu bagaimana dengan sektor yang tadi disebutnya Goto, MTEK ya, DCI memang udah terjun payung juga dari 2-3 tahun terakhir ya. Mungkin kalau yang bikin naik sampai tinggi ini adalah DCII. Kalau teman-teman ingat DCII, nah DCII-nya udah nggak ini, ada beli, ada bukan beli apa namanya, ada buka terusnya dilanjut lagi ada Goto, lalu ada beli, ada MTEK. Ya hari ini aja udah bikin lower low lagi nih untuk si Tekno. Memang masih trading jangka pendek atau investasi jangka pendek, memang belum waktunya untuk di sektor Tekno itu sendiri. Dari indeks sektornya juga dia bikin lower low lagi, sampai berapa saya sendiri sih belum bisa memprediksi. Dari keturunannya si ini takutnya dia akan jatuh lagi ke level 3136 Teknonya. Nah ini nggak tahu nih pakai apa nih ya, nggak tahu, saya nggak bisa mention saham-saham apa. Jadi waspada aja terhadap sektor Tekno. Lalu terhadap sektor transportasinya juga kemarin sebenarnya udah sempat patah ya di first line-nya, tapi nggak menutup kemungkinan dia akan uji lagi di level 16-13-nya untuk sektor transportasi. Mungkin pernah berjaya di masa COVID, cuman kayaknya COVID-nya udah selesai, kayaknya kurang berjaya nih ya untuk si sektor transportasinya. Waspada aja, takutnya markup distribusi naik dengan dalam untuk distribusi untuk sektor transportasi. Mungkin itu dari saya untuk semuanya. Siap, Om Kus. Terima kasih banyak, Om Kus. Sama-sama. View-nya gitu ya, begitu komprehensif. Mas Arya, Mas Krisna masih ada nih ya. Kita mau sedikit mengulas beberapa pertanyaan nih. Saya mau membacakan aja beberapa. Tadi ada yang nanya perihal bagaimana prospek IHSG di tengah krisis bank-bank global IHSG-nya. Ini secara fundamental yang itunya gitu ya. Sama rekomendasi saham bank. Sama suara ini rata agak burim soalnya Mas, sebentar ya. Tadi tuh sama lagi Mbak Cynthia, ini sesama senior yang nanya nih. Nanya dong, berkaca pada krisis yang udah pernah melanda Amerika, untuk saat ini idealnya mana duluan yang harus perbaiki, suku bunganya atau inflasinya yang diturunin dari krisis ini gitu lah. Kita sudah menganggap ini secara fundamental udah ada demam-demam, meriang-meriang. Jadi sebaiknya gimana sih kalau Mbak Cynthia nanya idealnya mana yang duluan yang harus perbaiki, suku bunganya atau inflasinya? Sama tadi kira-kira view atau topik buat banking, is it okay, masih oke apa sell aja lah, sell on news lah, kira-kira gitu. Monggo, ini buat pertanyaan ini terakhir buat view-nya buat Mas Arya, ditambah nanti kalau ada Mas Krisna mau kasih masukan. Monggo Mas Arya. Oke, thank you Pak Umar. Ini pertanyaan juga saya terima kasih mewakili pertanyaan teman-teman yang lain juga. Kelihatannya banyak yang mirip-mirip nanyanya seperti ini ya, diwakili sama Kak Cynthia ini.
Nah, memang kalau ditanya mana yang idealnya duluan diperbaikin, urutannya itu adalah problemnya dulu. Jadi problemnya dulu sebenarnya krisis perbankannya dulu, perekonomiannya dulu. Jadi krisis perbankan ini disebabkan oleh masalah ekonomi memang di Amerika maupun di Eropa ya. Jadi ini yang duluan tuh karena economics problemnya. Kemudian terjadi krisis perbankan, itu harus perbaikin dulu. Kenapa? Karena ketika ada masalah mereka solusinya printing money nyebabin inflasi, inflasi baru suku bunga. Jadi urutannya seperti itu. Makanya perbaikannya juga begitu. Economics-nya dulu yang dibenerin, krisisnya dulu dibenerin, nanti inflasinya akan turun, nanti suku bunga ngikut. Kalau inflasinya turun, nanti suku bunganya akan menyesuaikan turun juga. Nah, simpelnya seperti itu. Ya. Tadi udah diulas juga sih sebenarnya. Jadi cuma saya highlight lagi supaya teman-teman tahu urutannya bukan suku bunganya diturunin dulu gitu. Kalau inflasi masih tinggi, pasti suku bunga akan mengimbangi inflasi yang masih tetap tinggi. Jadi krisisnya masalah ekonominya dulu yang diberesin. Kemudian di pertanyaan yang sebelumnya dari Kak Elga ya. Nah, mengenai betul. IHSG ya. Jadi prospek IHSG seperti yang tadi saya bilang di jangka pendek, kekhawatiran dari problem-problem yang muncul di Amerika, kemudian ini ada pukulan yang silih berganti ya, kalau kita nonton tinju, bullish, bearish itu saling bertukar pukulan. Maka secara jangka pendek akan terjadi gelombang-gelombang di gerakan minor. Jadi jangka pendek kalau yang mau trade silakan. Sekarang itu adalah traders time. Jadi kalau lihat ada sinyal, kemudian nanti kelihatan udah kayak nggak terlalu kuat rally-nya jangka pendek ya, itu langsung di sell dulu aja, profit taking gitu. Jadi tetap di market silakan. Kalau yang mau trading ini traders time. Jadi kalau Anda keep lama terus kemudian jeblok yang tadinya udah profit bisa jadi loss gitu. Jadi makanya ini traders time. Jadi boleh. Nah, kalau misalnya bilang gimana prospeknya seperti view yang tadi saya cerita tuh. Saya nggak berani untuk terlalu blunt ya bicara. Kadang-kadang kalau kita bilang, oh indeks mau ke 5.800, nanti pada panik gitu. Jadi lebih baik ngelihat tadi dibantu sama Kang Kus kan udah kelihatan tuh ya batas-batas supportnya di mana. Kalau supportnya bisa jebol nggak gitu. Support kan lebih besar dibanding minat jual. Tapi kalau lagi panik, itu minat beli jadi nggak ada, hilang. Kemudian minat jual lebih besar. Support bisa saja jadi tidak dihormati gitu. Nah oleh karena itu, satu, saya cuma pesan jangan terlalu ketakutan ya, tapi kita tetap waspada. Jangka menengah panjang saya percaya Indonesia tetap baik. Jadi jangka panjang Indonesia bagus ya. Nah, oleh karena itu saham-saham perbankan di Indonesia akan tertekan ketika terjadi sell off dari pihak asing. Tapi pihak asing saya tahu bahwa mereka stay jangka panjang di Indonesia untuk saham-saham perbankan karena dari krisis di tahun 2008 terus di tahun 2015 sampai sekarang tetap kepemilikan asing di saham floating yang di perbankan BUMN itu gede. Jadi kalau kita mau tetap stay di sana, mau doing trading itu oke. Kalau mau ngikutin wave-nya naik turun itu oke. Kalau mau simpan jangka panjang, strategi terbaik adalah Anda beli cicil. Jadi pada saat pelemahan, nanti ketika harganya lebih murah, itu bisa beli dengan lebih besar. Mau cost averaging boleh, atau tunggu ketika pelemahannya berakhir, belajar ngelihat tren, perubahan tren. Nah ketika trennya kemudian membaik, itu bisa lakukan lebih agresif untuk beli. Nah, yang mana yang mau dibeli saham-saham perbankan? Beli saham-saham perbankan yang ini aja, yang BUMN yang besar-besar seperti BRI, Mandiri itu beli aja yang seperti itu. Mereka stay jangka panjang, asing bisa invest di situ. Tapi kalau mau beli yang murah, kayak BNGA misalnya murah, mungkin lebih defensif karena nggak terlalu rame di sana ya, BNGA, Bank Danamon. Tapi kalau yang second layer, trader mungkin nggak suka karena nggak terlalu liquid terus kelihatannya lemot ya. Jadi lebih baik nunggu ketika kalau ada pelemahan sementara, pelemahannya udah mulai berkurang, entry kalau udah ada profit bisa profit taking dulu. Tapi kalau mau jangka panjang invest, saya masih yakin seperti BRI, Mandiri itu cukup baik, BCA juga cukup baik. Oke, Mas Arya makasih banyak nih, ini begitu komprehensif, mantep gitu tuh kalau ngasih view gitu ya. Ketahuan emang jam terbang tuh nggak bohong gitu ya. Mas Krisna masih ada nggak nih? Ya, Pak. Ya, Mas Krisna mau tambahin nggak nih perihal tadi tuh rekomendasi perihal perbankan, sektor bank, sama terakhir itu masalah inflasi dan suku bunga. Ada tambahan Mas Krisna? Saya tambahin dikit dari pertanyaannya Kak Cynthia nih ya. Meneruskan tadi Mas Arya juga,
Mas Ella sudah bilang bahwa yang harus diperbaiki ya sumber masalahnya dulu, perbankannya dulu gitu ya. Nanti inflasi akan turun. Eh, saya mau tambahin supaya lebih cepat turun ya. Kalau bisa perangnya juga diakhiri nih. Karena inflasi sekarang ini kan demand pull dan juga cost push ya. Jadi Betul. dua-duanya gitu. Jadi kalau bisa dari sisi cost push-nya juga dihilangin ya kan, mudah-mudahan tinggal benahin yang demand pull-nya itu lebih mudah. Jadi paling itu aja tambahan dari saya, Pak Umar. Kalau perang udah lagi diakhiri, ini udah kelihatan harga senjata udah murah nih Mas Krisna. Iya. Tadi kan sempat dibahas tuh on chart. Mau beli Oke, senjata oke. apa nih Mas? Oke guys, semuanya terima kasih banyak nih khususnya buat para narasumber, Mas Arya, Mas Krisna, Mas Kuswara. Hari ini udah dapat info nih ya perihal perbankan. Saya sum up sedikit gitu bahwa memang beberapa pekan terakhir ada guncangan, turmoil, beberapa banks collapse di Amerika dan Eropa, disusul sama yang namanya ada Credit Suisse dengan aset yang lumayan besar dibanding sama Lehman Brothers. Tapi sudah di bailout. Apakah itu bailout itu jangka panjang, jangka pendek, we'll see gitu ya ke depannya gimana. Tapi I believe banyak pihak yang akan berjuang gimana caranya bailout kalau terjadi sehingga tidak terjadi krisis yang domino gitu ya. Khusus untuk Indonesia, secara fundamental kita memang masih kuat, tapi jangan meremehkan yang namanya domino effect tadi karena somehow still yang namanya manajemen portfolio dari portfolio manager global itu ketika boncos di sebelah kiri harus ditambal sama yang kanan. So somehow kalau itu di sana jebol, dia harus sell beberapa di negara berkembang seperti Indonesia yang notabene positif portfolio mereka gitu. Mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya. Terima kasih banyak sekali lagi buat Mas Arya, Mas Krisna, dan Mas Kuswara, serta semua pihak yang berkontribusi di sini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan pembicara yang lebih dahsyat. Tapi Mas Arya hari ini keren banget, sumpah deh. Iya, Mas Arya, terima kasih banyak Mas. Mas Arya, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan saham andalan ini semakin andal gitu ya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore, sehat-sehat terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi.